Setelah menerima konfirmasi Luli, Paman Li menangkupkan tangannya dengan ekspresi tenang dan berkata, Komandan Yang, kami tidak pernah menyakiti sesama sekte. Memang ada kejadian seperti itu sebelumnya, tapi... Sebelum Paman Li menyelesaikan perkataannya, Komandan Yang langsung menyela apakah Anda mengakuinya. Paman Li dan Luli benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jika ada situasi lain, tak satu pun dari mereka akan terlalu malas untuk menjelaskan omong kosong. Tidak ada gunanya memulai perkelahian saja. Tapi Paman Li tahu bahwa dia harus menjelaskannya kali ini. Mereka tidak akan memberi kesempatan sedikit pun kepada Komandan Yang untuk menimbulkan masalah. Paman Li menangkupkan tangannya dan berkata saya tidak mengakuinya. Sebaliknya, Anda, Komandan Yang, mempercayai rumor tersebut. Orang inilah yang menarik Chaos Beast bintang 3. Saya ingin membantunya membasmi Chaos Beast. Binatang, tapi dia melarikan diri sendirian. Ada orang lain di belakangnya. Itu menarik dua binatang kekacauan, dan paman dan keponakan kami melarikan diri lebih awal ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa bertarung. Kami tidak tahu apakah orang lain itu hidup atau mati. Kentut, prajurit yang memukulinya berkata dengan marah jelas paman dan keponakanmu yang menarik 3 monster Chaos bintang 3 dan kemudian segera melarikan diri. Kamu sebenarnya bingung benar dan salah. Luli marah, dan orang ini bahkan menendang hidungnya ke wajahnya. Namun, ketika dia mengira pihak lain melakukannya dengan sengaja untuk membuat mereka marah, Luli menahan amarahnya. Paman Li juga menahan amarahnya dan berkata sambil mencibir mengapa repot-repot mencoba memberatkan seseorang. Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh Chaos Beast? Mata komandan yang berkedip 2 kali, dia menatap Paman Li dan bertanya, apakah Anda memiliki bukti untuk membuktikan apa yang Anda katakan? Bukti ibumu. Luli hampir ingin mengutuk, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kalau begitu dia punya bukti untuk membuktikan kebenaran perkataannya. Komandan Yang, kamu tidak bisa hanya mempercayai satu sisi cerita. Kamu pikir kamu siapa? Komandan Yang melirik dengan mata dingin dan menegur tanpa basa-basi apakah saya mengajukan pertanyaan. Anda masih berani menanyai saya, apakah Anda ingin mati? Anda, amarah Luli hampir meledak, untungnya dia adalah pria yang pernah melihat angin kencang dan ombak, dan bukan seorang playboy muda biasa. Jelas sekali bahwa komandan yang dengan sengaja memprovokasi dia, jika dia berani bertindak impulsif, dia akan mempermainkan tangan komandan Yang. Hehe, dia mencibir beberapa kali dalam hati, ekspresinya menjadi tenang, dan dia berhenti berbicara. Paman Li lebih tenang, dia dulunya adalah komandan aula pertempuran Istana Api Hitam, jadi dia punya banyak pengalaman dengan metode ini. Paman Li terdiam beberapa saat dan berkata Komandan Yang, saya ingin bertanya, seharusnya ada balai hukum pidana di Gunung Tianyun, kan? Haruskah masalah seperti ini ditangani oleh balai hukum pidana? Mata komandan yang sedikit menyipit, dia tidak menyangka Luli bisa tetap tenang. Paman Li mengetahui triknya dengan sangat baik. Dia membawa 7 atau 8 sersan bersamanya. Jika Luli dan Paman Li tidak melanggar peraturan, tidak mungkin dia bisa mengambil tindakan secara paksa di depan para sersan, bukan? Dia berkata dengan tenang tentu saja ada. Setelah saya menanyakan masalah ini dengan jelas dan menentukan siapa di antara Anda yang bersalah, saya akan melaporkannya ke Balai Hukum Pidana untuk diadili. Dengan baik, Paman Li mengangkat bahu dan berkata sekarang kedua belah pihak telah bersaksi, dan tidak ada yang menerima satu sama lain, saya sarankan melaporkannya ke Balai Hukum Pidana dan membiarkan para tetua Balai Hukum Pidana mencari jiwa. Pada saat itu, masalahnya akan selesai, jelas. Jika ini kesalahan kami telah menjebakmu, biarkan Balai Hukum Pidana mengeksekusi kami. Dengan baik, prajurit yang dikalahkan sedikit panik, setelah jiwa dicari, semuanya akan terungkap, dan dia mungkin tidak bisa lolos dari kematian. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke Komandan Domba. Komandan yang sedikit panik di dalam hatinya, karena dialah yang memimpin masalah ini, begitu dia pergi ke pengadilan kriminal, jiwa prajurit akan dicari, dan kemudian kepemimpinannya dalam masalah ini akan terungkap. Meski seorang komandan, Balai Hukum Pidana pasti tidak akan menyerah dan mungkin langsung membasminya. Tindakan Paman Li sangat beracun, tidak hanya menyelesaikan krisis, tetapi juga membiarkan Komandan Domba mencuri ayam tetapi kehilangan nasinya, jika tidak hati-hati bisa mendapat masalah. Masih ada beberapa sersan di sini, Komandan Domba tidak mungkin menyerang dengan paksa, bukan? Ada 2 komandan di pulau sebelah sana. Jika keadaan menjadi serius, tidak ada cara untuk mengakhirinya. Ketika Li Tian melihat komandan yang terdiam, dia tidak terus mengejar kemenangan, memaksa komandan yang segera melompati tembok. Dia dan Luli berdiri di samping dan menunggu dengan tenang, jika komandan menyelesaikan masalahnya,
maka masalahnya akan selesai. Komandan yang terdiam beberapa saat, lalu memandang prajurit di sebelahnya dan berkata, apakah kamu berani pergi ke Balai Hukum Pidana? Prajurit itu tiba-tiba menjadi cemas. Komandan yang sebenarnya memintanya pergi ke Balai Hukum Pidana. Bukankah ini memintanya untuk mati? Dia menghindari pandangannya dan berkata dengan cepat, Komandan, tidak perlu membawa masalah ini ke Balai Hukum Pidana. Anda bisa memutuskannya saat itu juga, bukan? Saya tidak memiliki hak ini, dan saya tidak akan menyalahgunakan kekuasaan saya. Komandan yang berkata dengan benar, lalu menatap orang ini dengan mata dingin dan berkata, kamu tampaknya memiliki hati nurani yang bersalah. Mungkinkah apa yang mereka katakan itu benar, dan kamu dengan sengaja menjebaknya? Kamu telah menyakiti mereka, dan kamu ingin melakukannya, hajar mereka. Saya tidak. Prajurit itu benar-benar panik mengapa komandan yang mengubah wajahnya begitu cepat. Komandan yang memerintahkan dia melakukan ini, dan sekarang dia ingin disalahkan. Dia segera berkata, Komandan, apakah Anda tidak tahu situasi sebenarnya dari masalah ini? Apa yang aku tahu? Komandan yang berkata dengan dingin. Saya bertanya lagi, Komandan, apakah Anda berani pergi ke Balai Hukum Pidana untuk menghadapi Anda? Saya. Prajurit itu benar-benar terdiam karena kekuatan Komandan Domba. Kalau dia bilang tidak berani berarti dia memang punya hati nurani yang bersalah. Kalau berani pasti mati. Betapa beraninya. Komandan yang tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, beraninya kamu menipu saya, melakukan hal-hal jahat, dan bahkan memukulmu, menjebak sesama murid, dan kamu adalah kejahatan yang tidak dapat diampuni. Saya, Komandan, akan langsung menghukum kamu. Anda. Ekspresi prajurit itu berubah drastis, dan dia sangat marah. Dia membuka mulutnya untuk mengutuk dan membeberkan apa yang telah dilakukan Komandan Domba. Tetapi pada saat ini, tangan Komandan Domba itu bersinar dengan cahaya hitam, dan tangannya yang besar berubah menjadi cakar yang tajam, dan dia mencengkeram kepala prajurit itu seperti kilat. Ah! Prajurit ini tidak memiliki pertahanan baju besi Hongling Tianbao, udara hitam mengalir pada cakar tajam Komandan Domba, dan dia benar-benar menggaruk kepala pria ini hingga terbuka. Dengan baik, segalanya berubah begitu cepat sehingga baik Luli maupun Paman Li tidak dapat bereaksi. Ketika mereka melihat kepala pria itu meledak dan matanya dicabut, udara dingin keluar dari punggung mereka. Pemimpin domba ini sangat tegas dalam membasmi, mengabaikan orang lain, dan bahkan membasmi rakyatnya sendiri jika ada perselisihan sekecil apapun. Metodenya terlalu kejam. Memanggil. Pergerakan di sini membuat khawatir orang-orang di pulau itu. Lebih dari 10 orang dari pulau itu terbang dan tiba di sini dalam sekejap mata. Kedua komandan itu melihat mayat tanpa kepala di bawah, dan melihat darah di tangan Komandan Domba. Komandan Tua Chen mengerutkan kening dan berkata, Komandan Yang, apa yang kamu lakukan? Orang ini telah melakukan hal-hal jahat, dan dia masih ingin menjebak sesama anggota sekte. Komandan yang menunjuk ke mayat itu dengan marah dan berkata, dia baru saja ingin memanfaatkan saya. Semua orang dapat bersaksi bahwa kematian orang ini bukanlah hal yang disayangkan. Saya akan melaporkannya kepada Penatua Niu nanti. Begitukah? Komandan Chen memandang sersan lainnya. Komandan yang juga melirik dengan mata dingin, para sersan tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggung mereka dan mengangguk setuju. Komandan Chen mengalihkan perhatiannya ke Li Tian dan Luli. Li Tian merenung sejenak dan menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, apa yang terjadi persis seperti yang dikatakan Komandan Yang. Orang ini dipukuli, dan orang jahat itu mengeluh terlebih dahulu. Untungnya, Komandan Yang mengetahui segalanya, jika tidak, paman dan keponakan kami akan mati secara tidak adil. Bahkan jika ini masalahnya, kita tidak bisa membasmi tanpa pandang bulu. Kita harus melaporkannya ke Balai Hukum Pidana untuk mengambil keputusan. Komandan Chen memandang Komandan Yang dengan sedikit ketidakpuasan dan berkata, Anda telah membasmi 2 orang berturut-turut baru-baru ini. Anda dapat melaporkannya sendiri kepada Penatua Niu. Kamu tidak perlu mengingatkanku. Komandan Yang berkata dengan dingin, saya memiliki pemahaman sendiri tentang apa yang saya lakukan, dan saya akan menanggung semua konsekuensinya. Mendengus. Chen Tong membawa orang-orang pergi dan kembali ke pulau. Setelah mereka pergi, Luli dan Li Tian saling memandang, dengan sedikit niat membasmi muncul di mata mereka. Komandan domba ini terlalu kejam. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus membasminya. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Misi selesai. Luli dan Paman Li sedang menunggu di pulau. Komandan yang memimpin orang-orangnya untuk memeriksa bagian luar pulau. Tidak ada masalah bagi Luli dan yang lainnya nanti. Pada saat semua orang menyelesaikan misi mereka, itu sudah 5 atau 6 hari kemudian, dan 7 atau 8 orang masih tewas, mungkin dibasmi oleh Chaos Beast bintang 3 yang kuat.
Ketiga komandan itu berteleportasi kembali bersama semua orang, dan Luli serta Paman Li kembali ke gua tempat mereka tinggal. Setelah mengalami kejadian ini, mereka berdua semakin bertekad untuk menerobos lantai pertama menara penindas Ibel $1 dan mendapatkan identitas kartu besi. Jika tidak cepat atau lambat mereka akan dibasmi oleh Komandan Domba. Pria ini harus membalas, dan kali ini mereka berdua memaksanya menjadi sangat malu sehingga mereka tidak ragu untuk membasmi salah satu temannya, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja. Sekarang dia berstatus pemimpin, Luli dan Paman Li tidak bisa menyerangnya, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat, Luli dan Paman Li pasti tidak akan bisa membasminya secara instan, jadi mereka hanya bisa mendapatkan besinya, statusnya terlebih dahulu. Setelah keduanya kembali, mereka mundur ke dalam gua dan tidak pergi kemana-mana. Mereka hanya menunggu beberapa hari pertama setiap bulan untuk langsung menuju menara penindas Ibel $1. Setelah menyadari keadaan mimpinya, Luli tidak tahu apa arti sebenarnya, dia hanya bisa dengan cepat mengembangkan kekuatan sucinya, memurnikan ramuan yang memelihara jiwa, dan mengingat arti sebenarnya dari gerakan membasminya satu persatu untuk melihat yang mana aspek dapat ditingkatkan. Alangkah baiknya jika ada guntur dan kilat di suatu tempat, sehingga tubuh fisik bisa ditingkatkan. Belum lagi tubuh fisik ditingkatkan ke level Kaisar Ungu, meskipun kekuatannya setengah dari dia, aku khawatir aku masih bisa berjalan bebas di surga kedua. Pikiran Luli berbalik dan dia mengklarifikasi pikirannya. Dia merasa bahwa pelatihan masa depannya harus dibagi menjadi dua langkah. Yang pertama adalah meningkatkan tubuh fisiknya tanpa batas, dan yang kedua adalah menemukan cara untuk membuat Kaisar Pembasmi Hantu Pembasmi memiliki lebih banyak tikungan dan belokan. Kekuatan tebasan hantu Kaisar akan berlipat ganda satu putaran lagi. Jika dia bisa mencapai peringkat ke-10, Luli percaya bahwa menyapu seluruh surga kedua tidak akan menjadi masalah besar. Guntur dan petir. Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiao Bai. Ketika Luli memikirkan guntur dan kilat, dia memikirkan Xiao Bai, dan merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Dia sangat terburu-buru untuk datang ke surga kedua sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menemukan Xiao Bai. Karena Xiao Bai berada dalam kesengsaraan guntur, Luli tidak berani membiarkan Ling Qingyan pergi mencarinya dan kembali. Xiao Bai mungkin sedang menunggunya kembali, tapi dia pergi tanpa pamit. Xiao Bai pasti sangat sedih. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Xiao Bai harus pergi ke alam dewa setelah beberapa saat. Pertahanan Xiao Bai begitu kuat sehingga tak seorang pun di alam dewa bisa melukainya. Luli menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang bisa dia lakukan ketika dia datang ke surga kedua. Sekarang sudah seperti ini, dia tidak bisa mengendalikannya begitu banyak. Saat retret berlanjut, waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap sudah awal bulan. Luli dan Paman Li tidak segera menemui Komandan Wang, melainkan berangkat keesokan harinya, menemukan kastil, dan bertemu dengan Komandan Wang. Apakah kamu akan membobol menara penekan Ibel $1 juga? Komandan Wang melirik Luli, nadanya sedikit mengejek. Setelah jeda beberapa saat, dia tidak bisa tidak mengingatkannya anak muda, saya menyarankan Anda untuk tidak membidik terlalu tinggi. Tidak mudah bagi Anda untuk mencapai level ini. Jangan pertaruhkan nyawamu. Luli membungkuk dan berkata, terima kasih, Komandan Wang, karena telah mengingatkan saya. Saya bersikeras untuk mencobanya. Jika kamu tidak mencoba menerobos, cepat atau lambat kamu akan dibasmi oleh Komandan Domba. Paman Li pergi untuk menanyakan situasi menara penindas Ibel $1. Selama kamu tidak mengambil risiko dan bersikap impulsif, kamu masih bisa berharap untuk menyelamatkan hidupmu meskipun kamu tidak bisa menerobos. Xiao Lu, buatlah pengaturannya. Komandan Wang melambaikan tangannya, dan seorang sersan menurunkan mereka berdua, tetapi meminta mereka menunggu di luar kastil. Orang-orang datang satu demi satu, dan ketika mereka datang, mereka dibawa ke Paman Luli untuk menunggu. Banyak prajurit yang melirik ke arah Luli. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua memiliki cibiran di bibir mereka. Rupanya mereka merasa bahwa Luli melebih-lebihkan kemampuannya dan mencari kematian ketika dia masuk ke menara penindas Ibel $1. Luli tidak peduli dengan penampilan orang lain dan berdiri diam menunggu. Setelah 3 jam penuh, 50 atau 60 orang berkumpul, dan sersan itu akhirnya melambaikan tangannya dan berkata ikuti kami semua. Hati-hati, jangan berjalan-jalan di jalan, dan jangan menyelidiki dengan pikiran spiritualmu, jika tidak, kamu akan menyinggung perasaan orang dewasa. Jika kamu terbasmi, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. 3 sersan memimpin jalan, dan semua orang mengikuti dengan cepat, tidak ada yang berani terbang, dan mereka mengelilingi gunung demi gunung. Ketika mereka tiba di dalam gunung,
Luli dan Paman Li tidak berani menggunakan pikiran spiritual mereka dan hanya bisa mengamati sekeliling dengan mata mereka. Tidak banyak orang yang tinggal di pegunungan di dalamnya, dan kastil telah dibangun di dalamnya. Perlakuannya jelas berbeda dengan orang luar, walaupun bagi banyak pejuang, mereka tidak terlalu peduli dengan tempat tinggalnya, namun masih terlihat bahwa statusnya lebih rendah karena perbedaan kekuatan. Ketika kami mencapai 18 gunung, aura langit dan bumi menjadi lebih kaya, semakin jauh kami masuk ke dalam, semakin kaya jadinya. Ketika Luli dan Paman Li melihat puncak gunung besar yang menjulang langsung ke langit, aura langit dan bumi di sini begitu kaya sehingga dilebih-lebihkan. Konon energi spiritual langit dan bumi di puncak gunung sama kayanya dengan alam rahasia Hongmeng. Baru sekarang Luli memiliki pemahaman yang sangat intuitif. Aura langit dan bumi di puncak gunung setidaknya 1000 kali lebih kaya daripada di luar. Kecepatan menumbuhkan kekuatan suci di sana 1000 kali lebih cepat daripada di luar, ini memang gunung roh peri. Gunung ini sangat terjal, terdapat jalan berkelok-kelok yang berkelok-kelok, gunung tersebut terasa seperti berundak-undak, lapis demi lapis, dikelilingi kabut putih. Dari kejauhan terlihat deretan rapi kastil atau gua tebing yang menjulang, dan samar-samar juga terlihat sosok orang berkelap-kelip. Luli melihat harapan di mata semua orang di sekitarnya. Ini adalah Gunung Tianyun yang sebenarnya. Bisa tinggal di gunung ini tidak hanya akan memberikan manfaat besar bagi kultivasi seseorang, tetapi juga memiliki status yang tinggi. Belum lagi para sersan ini, bahkan sang komandan pun harus memberi hormat ketika melihat mereka. Menara penindas setan. Perhatian Luli tertuju pada sebuah pagoda di kaki gunung, karena menara ini sangat aneh. Tidak hanya tidak setinggi dan megah seperti yang dibayangkan Luli, tetapi juga menara miring. Menara ini sudah sangat tua, ditutupi lumut dan berbintik-bintik perubahan kehidupan, sepertinya sudah bertahun-tahun berlalu dan dalam kondisi rusak, miring dan sewaktu-waktu bisa runtuh. Menara ini tidak terlihat seperti harta karun. Jika dia tidak mengetahui bahwa menara ini adalah menara penekan ibel $1, Luli tidak akan pernah percaya bahwa ada banyak ibel $1 yang kuat di menara ini. Ada orang-orang di bawah menara penindas ibel $1, dan jumlah mereka cukup banyak, setidaknya beberapa ratus orang berkumpul. Sekelompok orang ini berkumpul, tetapi tidak berniat memasuki menara, beberapa orang sedang duduk bersila di tanah, yang membuat Luli sangat bingung. Anda tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam menara dari luar, jadi apa yang bisa dilihat di luar. Ketiga sersan itu memimpin semua orang menuju menara penindas ibel $1, dan pikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Luli menemukan banyak pemikiran spiritual yang terkunci pada dirinya, yang terasa sedikit aneh. Haha, anak ini sangat lemah sehingga dia berani menerobos menara penindas ibel $1. Cacat ini menarik. Apa menurutmu aku harus bertaruh dia akan mati dalam 1 hari, atau dalam 3 hari? Saya pikir aman untuk bertaruh bahwa dia tidak akan mampu melewati level pertama. Meskipun kemungkinannya tidak tinggi, ini adalah kemenangan yang pasti. Saya siap untuk menyiapkan 100 emas sumber dewa. Saya berani bertaruh dia akan mati dalam 1 hari dan mendapat untung besar. Seseorang berkumpul di sana dan mulai berbicara meskipun suara mereka sangat kecil, Paman Li menangkap mereka. Paman Li melihat Luli sedikit bingung dan menjelaskan kelompok orang ini pasti sangat menganggur. Beberapa orang bertaruh pada hidup dan mati si pemecah permainan, dan sisanya bertaruh di sini. Oh, Luli terkejut sesaat, lalu sebuah senyuman muncul di bibirnya, dan dia berbicara kepada Paman Li, bagaimana kalau kita bertaruh dan menggunakan semua sumber daya ilahi kita untuk berhasil melewati level pertama? Akankah itu benar-benar terjadi? Benarkah? Untung besar. Paman Li memutar matanya dan berkata, apakah kamu yakin? Tidak. Luli merentangkan tangannya dan berkata kupikir jika aku mati, tidak ada gunanya menyimpan sumber para dewa. Mengapa tidak bertaruh? Bagaimana jika aku berhasil lolos? Bukankah kita kaya? Menara penindas ibel $1 tidak tinggi, dengan total 5 lantai, totalnya hanya sekitar 30 meter. Sepertinya terbuat dari batu bata, seperti menara berusia 1000 tahun di dunia fana. Jika Luli tidak tahu bahwa menara ini adalah menara penekan ibel $1, Luli merasa dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Hanya ada satu pintu di menara penindas ibel $1. Saat ini, pintunya terbuka. Bagian dalamnya gelap dan tidak ada yang terlihat dengan jelas. Ketika pikiran spiritual disapu ke dalam, rasanya seperti tidak ada apa-apa di dalamnya, gelap. Sersan bernama Lu berkata Anda boleh masuk. Anda hanya dapat tinggal di sana selama 10 hari, dan Anda akan otomatis dipindahkan setelah 10 hari. Ada sebuah pintu di ujung lantai pertama. Jika Anda memasuki pintu itu, kamu akan melewati lantai pertama, itu juga akan diteleportasi keluar.
Oke, ayo masuk. Setelah Sersan selesai berbicara, banyak orang sudah bersiap-siap, dan armor dewa muncul di luar tubuh mereka, dan mereka bergegas masuk dengan senjata dewa di tangan mereka. Begitu dia memasuki pintu, tubuhnya langsung menghilang. Paman Li dan Luli tidak segera masuk. Paman Li mendengarkan perkataan sekelompok penonton di dekatnya dan mengetahui bahwa seseorang telah membuka pasar. Dia sendiri dipertaruhkan oleh orang-orang, dan cacat Luli memiliki taruhan paling banyak. Dealernya adalah seorang pria tua berambut merah dengan aura yang sangat kuat. Dia seharusnya telah mencapai puncak dewa kesengsaraan kedua. Paman Li dan Luli saling berpandangan. Luli menyerahkan sebuah cincin. Paman Li melangkah ke arah lelaki tua itu. Dia menunjuk ke arah Luli dan berkata, "Bolehkah aku menekannya jika aku mau?" Orang tua berambut coklat itu berkata tanpa ekspresi ya, selama sumber emas dewa tidak melebihi 10.000. Paman Li berkata jika dia menerobos lantai pertama, berapa yang harus dia bayar untuk sepotong emas sumber dewa? Dengan baik, sekelompok prajurit di dekatnya tercengang seseorang benar-benar bertaruh bahwa Luli bisa menembus lantai pertama. Apakah menurut Anda semua orang buta? Anda harus tahu bahwa banyak dari mereka yang telah hidup ratusan ribu tahun, kekuatan bertarung mereka mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi mata mereka sangat kejam. Luli masih sangat muda, dan aura kehidupan tidak dapat menipu siapapun. Luli hanya selamat dari satu bencana, yang sangat jelas terlihat. Oleh karena itu, meskipun kekuatan tempur Luli tak tertandingi, sungguh menakjubkan jika dia hampir tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Dua Kesengsaraan. Sangat sulit bagi Dewa Kesengsaraan kedua biasa untuk menembus tingkat pertama, kemungkinan Luli menembus tingkat pertama hampir nol. Orang tua berambut coklat itu dengan cepat menjawab Paman Li jika dia berhasil menembus lantai pertama, dia akan membayar 30 untuk masing-masing lantai. Wow, tiba-tiba terjadi keributan di kerumunan. Tidak ada yang bertaruh Luli bisa melewati lantai 2 sekarang, jadi mereka tidak tahu kemungkinannya. Tak disangka lelaki tua berambut coklat itu memberikan odd yang begitu tinggi, jika taruhannya benar-benar berhasil, maka akan untung besar. Oke, aku punya total 3 keping emas sumber dewa, jadi aku akan mendorong semuanya. Paman Li mengeluarkan 3 cincin luar angkasa dan menyerahkannya. Ini semua adalah sumber ilahi yang dia dan Luli miliki. Mereka memperoleh beberapa sumber ilahi dengan membasmi beberapa prajurit di laut. Bagaimanapun, Senyuan tidak ada gunanya sekarang, jadi Paman Li berusaha sekuat tenaga. Oke, orang tua berambut coklat itu mengeluarkan selembar kertas, menuliskan taruhan dan jimat giok dan menyerahkannya nama saya Laolong. Banyak orang di Gunung Tianyun mengenal saya. Saya tinggal di Green Moon Peak. Jika Anda menangkan taruhannya, kembali. Kamu bisa menguangkannya denganku. Yah, prasyaratnya adalah kamu harus keluar hidup-hidup. Bagus. Paman Li menyimpannya dan tidak khawatir lelaki tua itu memeras emas sumber ilahi miliknya. Integritas orang yang bisa menjadi bankir harus baik. Jika tidak, masalah besar akan terjadi sejak lama. Berjalan. Paman Li berjalan ke sisi Luli, dan mereka berdua bergegas menuju menara penindas Ibel $1 di gerbang. Paman Li meraih bahu Luli, tidak ingin dipisahkan dari Luli setelah masuk. Hehe, orang-orang di luar melihat pemandangan ini dan menunjukkan ekspresi mengejek Paman Li mungkin belum mengetahui situasinya. Setelah memasuki menara penindas Ibel $1, semua orang akan berpisah. Anda harus menerobosnya sendiri, jika tidak, seseorang yang telah menembus lantai 4 menara penindas Ibel $1 dapat dengan mudah memimpin sekelompok orang melewati lantai 2 dan 3 menara penindas Ibel $1. Aku berani bertaruh sepotong emas sumber dewa pada orang ini untuk melewati lantai pertama. Seorang prajurit parubaya tiba-tiba angkat bicara, dan sekelompok orang tiba-tiba melihat ke samping. Pria itu menyeringai dan berkata, bersenang-senanglah, tidak masalah jika kamu kalah. Bagaimana jika kamu benar-benar berhasil lolos? Mata banyak orang berbinar, dan memenangkan 30 dalam satu pertandingan memang merupakan hal yang bagus, ada kemungkinan dalam segala hal, bukan? Banyak orang langsung bersemangat, dan beberapa orang memasang taruhan satu demi satu, tetapi mereka hanya memasang 1 keping emas sumber ilahi. Sumber emas ilahi mereka tidak jatuh dari langit, itu murni sebuah harapan. Hei, kuharap anak ini mati suatu hari nanti. Banyak orang menjadi bersemangat karena mereka telah menaruh banyak sumber emas ilahi pada Luli, dan mereka semua melihat ke pintu hitam dengan penuh harap. Karena begitu seseorang meninggal, pintu hitam akan menampilkan pemandangan sebelum kematiannya. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa banyak orang berkumpul untuk berjudi dan bisa langsung mengetahui hasilnya sehingga membuat berjudi menjadi seru. Luli merasakan kilatan cahaya putih, dan dia muncul di hutan belantara. Di mana Paman Li? Matanya berkilat karena terkejut dan curiga.
Paman Li jelas-jelas baru saja meraih bahunya, jadi mengapa Paman Li menghilang setelah diteleportasi? Betapa jahatnya. Lu Li melihat sekeliling dengan cepat. Ini jelas merupakan dunia kecil. Langit sangat gelap, dengan cahaya kuning samar memancar darinya, membuat seluruh dunia menjadi gelap dan terasa sedikit menakutkan. Lu Li muncul di jalan yang mengarah ke depan tanpa terlihat akhir. Ada rumput liar kuning dan subur di sekelilingnya, dan tidak ada apa-apa di sana. Namun, Lu Li merasa sepertinya ada semacam bahaya di rumput liar itu. Dia memiliki intuisi di dalam hatinya bahwa jika dia ingin melewati level pertama, dia harus mengikuti jalan ini. Teruslah bergerak maju. Jika Anda berjalan melewati rumput liar, Anda mungkin mati dengan menyedihkan. Bas! Lu Li segera melepaskan Void Worm, dan melepaskan puluhan miliar sekaligus, menutupi bagian kiri, kanan, depan, dan belakang tubuhnya selama beberapa mil. Dengan cara ini, jika sesuatu yang tidak terlihat mendekat, ia harus melewatinya. Void Worms sebelum bisa menyerangnya. Paman Li mendapat informasi ini. Lu Li tidak bisa berkata-kata, Paman Li pergi untuk menanyakan situasinya, tetapi tidak menemukan apapun. Dia awalnya mengira dengan mengikuti Paman Li, setidaknya mereka berdua akan menjaga satu sama lain. Dia dan Paman Li terpisah. Dia sama sekali tidak memahami situasi di menara penekan Ibel $1. Matanya menjadi gelap, dan dia takut dia akan terbasmi secara tidak sengaja. Cari stabilitas dulu. Jika tidak berhasil, tunggu 10 hari dan teleport keluar. Lu Li berpikir sejenak, mengeluarkan gunung suci itu, ingin memasuki gunung suci itu, lalu perlahan terbang ke depan bersama sekelompok serangga kosong. Tetapi cahaya gunung suci bersinar sesaat, dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa masuk. Dia mengeluarkan mutiara jahat surgawi lagi, tapi hal yang sama terjadi. Lu Li tidak berani bergerak. Dia mencari-cari dengan kesadaran spiritualnya, tetapi tidak ada apapun di sekitarnya. Suasana sangat sunyi. Tidak ada aura makhluk hidup apapun. Lu Li tidak tahu apa-apa tentang situasi di sini, dia hanya tahu ada monster di sini. Apa itu setan? Lu Li tidak tahu sama sekali. Mari kita lihat. Sekarang kamu sudah masuk, kamu harus mencobanya, kan? Setengah jam kemudian, Lu Li mengambil pedang Han Feng dan berjalan ke depan dengan gigi terkatup. Dia ingin melihat monster seperti apa yang bisa membuatnya mati dalam 1 hari. 100 meter, 300 meter, 500 meter. Lingkungan sekitar juga sangat sunyi, Lu Li hanya bisa mendengar langkah kakinya sendiri dan suara detak jantungnya. Tidak hanya kawasan sekitarnya yang sepi, tidak ada nafas kehidupan. Sashasha, setelah berjalan 300 meter lagi, lampu merah tiba-tiba muncul di langit, membuat sawah di sekitarnya terlihat sangat aneh, dan ilalang di sekitarnya tiba-tiba bergerak, seperti angin yang bertiup melalui sawah, semua ilalang bergoyang. Yang mengejutkan Lu Li adalah setelah pemeriksaan spiritualnya, masih tidak ada makhluk hidup atau monster di sekitarnya, rumput liar sepertinya bergerak dengan sendirinya. Salah, mata Lu Li tiba-tiba melebar dan dia mengarahkan pandangannya ke arah rumput di sebelah kiri. Ketika dia melihat bayangan hitam kecil, wajahnya tiba-tiba terasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Tidak ada nafas, tidak ada suara, bahkan tidak ada nafas makhluk hidup. Bayangan hitam ini mendekat tanpa suara. Bayangan hitam itu tampak seperti raga jiwa, dan raganya masih bergelombang, tampak seperti manusia, namun memiliki wajah dan taring berwarna hijau, dan terlihat sangat menakutkan. Langit terus-menerus bersinar dengan cahaya merah, dan rumput liar di sekitarnya memancarkan cahaya kuning. Hantu hitam muncul dari rumput liar. Pemandangan ini akan menakutkan bagi siapapun. Lu Li tidak takut pada hantu, dan dia tidak percaya bahwa ada hantu di dunia ini, paling-paling mereka hanyalah sisa-sisa hantu. Jika Anda tidak takut pada yang hidup, apa yang harus Anda takuti setelah kematian? Musnahkan saja dengan santai. Alasan mengapa Lu Li merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh adalah karena hantu-hantu ini tidak terlihat seperti jiwa yang tersisa, tetapi lebih seperti sesuatu antara tubuh padat dan bayangan virtual. Ini agak mirip dengan Void Worm, monster jenis ini paling sulit dihadapi dan paling sulit dibasmi. Jika Anda tidak dapat membasmi monster-monster ini, setelah mereka dikepung, kesenangannya akan luar biasa. Lu Li berhenti dan berinisiatif mundur, tidak banyak monster yang muncul sekarang, hanya sekitar selusin. Lu Li harus menemukan cara untuk membasmi monster-monster ini, jika tidak, dia tidak akan bisa berjalan sepanjang perjalanan. Hei, monster-monster itu melayang. Mereka sangat kecil, seperti manusia kurcaci. Mereka jelas punya kaki, tapi mereka melayang. Jadi mereka terlihat seperti hantu, mulut besar mereka terus membuka dan menutup tanpa mengeluarkan suara apapun, yang membuat mereka terlihat semakin menakutkan.
Cahaya merah darah di langit terjalin dengan cahaya kuning di bawah, membuatnya semakin aneh. Pergi. Luli mengendalikan puluhan juta cacing kosong untuk disapu. Jika cacing kosong dapat membasmi hantu-hantu ini, semuanya akan baik-baik saja. Dia bisa bergegas dan melewati lantai pertama dengan mudah. Jelas, dia terlalu banyak berpikir. Cacing kehampaan terbang dan menembus langsung hantu-hantu tersebut. Hantu-hantu ini sekarang menjadi bayangan virtual, dan cacing kehampaan tidak dapat menyerang sama sekali. Minum. Luli melepaskan tebasan hantu pembasmi kaisar, dan cahaya pedang yang mengejutkan meraung, berputar 3 kali di udara, dan menghantam bayangan hitam dengan keras. Sosok hitam itu tidak bergerak saat ini, jelas tertekan oleh tekanan langit dan bumi. Hanya saja diredam saja. Cahaya pedang melesat menjauh dari tubuh hantu dan menghantam rumput liar dengan keras, memelintir sepotong rumput liar menjadi beberapa bagian dan menciptakan jurang tak berdasar di tanah. Sosok hantu itu melayang dengan cepat, dan Luli hanya bisa terus mundur dengan cepat. Dia mengambil 2 telapak tangan dan melepaskan putaran spasial. Fluktuasi spasial menyebar, tetapi mereka juga melewati tubuh hantu dan tidak dapat membahayakan hantu tersebut sama sekali. Serangan kekuatan ilahi, niat sebenarnya untuk membasmi kaisar, Gunung Suci melepaskan hujan api dan pedang. Luli menggunakan semua gerakan membasmi yang dia tahu, tetapi tidak satupun dari mereka mampu menghadapi hantu-hantu ini. Luli sudah mundur, dan ada tembok gunung di belakangnya, dia tidak punya pilihan selain terbang dan mengitari tembok gunung. Tempat itu terlihat sangat aneh di ketinggian, dan Luli tidak berani terbang. Matanya berkedip dan pikirannya berubah, memikirkan cara untuk menghadapinya. Jika ini semua adalah hantu, apakah serangan jiwa akan melukai mereka? Luli tidak terlalu pandai dalam serangan jiwa, dia belajar sedikit di dunia fana, dan kekuatan jiwanya hampir tepat saat ini. Dia mencobanya, dan menembakkan pisau emas dari dahinya, menyerang bayangan hitam yang berlari ke depan. Memanggil. Seperti yang diharapkan oleh Luli, pisau emas itu menembus tubuh hantu tersebut tanpa menimbulkan bahaya apapun pada hantu tersebut. Luli diam-diam mengeluh di dalam hatinya bahwa Paman Li tidak dapat diandalkan. Dia pergi untuk menanyakan informasi tersebut dan bahkan tidak mengetahui atribut monster di dalamnya. Dengan begitu banyak orang yang datang untuk menembus level pertama, mereka pasti sangat mengenal monster di sini, dan setidaknya punya cara untuk memecahkannya, bukan? Hantu-hantu itu datang dari 3 arah, dengan kecepatan yang hampir sama dengan Luli, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Luli hanya bisa menunggu hantu-hantu ini mendekat, mengamati pola serangan mereka, dan memikirkan cara untuk melakukan serangan balik. Cici, ada suara retakan satu demi satu, dan cakar tajam dari sosok hantu itu muncul di udara dan meraih Luli dengan ganas. Luli melihat 3 atau 4 cakar tajam yang bersinar dengan cahaya hitam, dan jiwanya bergetar. Dia benar-benar tidak percaya, hantu-hantu ini memang berada di antara entitas dan hantu, yang mampu bertransformasi menjadi satu sama lain. Pada saat ini, cakar mereka bersinar dengan cahaya hitam, dan semuanya berubah menjadi entitas, menyebabkan udara menjerit saat mereka menyerangnya. Bagus. Pada saat ini, Luli merasa percaya diri, dia mengangkat pedang dinginnya dan mengayunkan cakarnya. Pada saat yang sama, dia memerintahkan cacing kosong untuk mengunyah semua cakarnya. Ledakan. Pedang dinginnya mengenai cakar ini, seolah-olah mengenai Hongling Tianbao, dan menyebabkan serangkaian percikan api, dan pedang itu terpental. Apakah cakar ini hanya tergores sedikit? Pertahanannya sangat kuat. Serangga kosong itu mulai bergerak, dengan ganas mendekati cakar itu dan mulai makan. Hanya saja cakar ini terlalu keras, Void Worm menggerogoti beberapa saat, membuat lubang kecil pada cakar tersebut, namun hanya menggigit sebagian kulitnya. Bang bang bang. Cakarnya mencengkeram tubuh Luli dengan kuat. Luli mengenakan baju besi senjata dewa tingkat super, tetapi lapisannya pecah seperti kertas dan dia dengan mudah hancur berkeping-keping. Ada goresan di dada, lengan, paha, dan punggung Luli. Ia tergores di 4 atau 5 tempat sekaligus. Memanggil. Luli berguling-guling di tanah dan terbang ke kiri, menempel di tanah. Jika dia tidak melarikan diri, dia mungkin akan ditangkap hidup-hidup. Namun, dia baru saja berlari keluar lebih dari 10 meter, tapi dia sudah berada di dalam rumput liar. Dia terdiam, merasakan krisis fatal dalam jiwanya. Pasti ada bahaya yang mengintai di rumput liar ini. Mungkin ada batasan yang kuat, atau jika dia berani masuk ke dalam rumput liar, dia mungkin memperingatkan Ibel $1 yang lebih kuat. Hei, dia membuat keputusan dalam sekejap mata, menggambar busur, melompat dan bergegas menuju depan jalan setapak. Tapi ada 3 sosok hantu di sana, begitu dia bergegas, 3 cakar tajam mencengkeram mereka dengan kuat.
Cek, Luli melepaskan tebasan hantu pembasmi kaisar, dan kali ini memberikan efek tertentu, bilahnya mengenai cakar yang telah berubah menjadi bentuk padat, memotong cakar itu hidup-hidup. Namun tubuhnya tergores oleh dua cakar lainnya, dan terdapat dua bekas luka lagi di tubuhnya. Tubuh fisiknya cukup bagus, telah menyerap begitu banyak petir, jika itu adalah tubuh fisik sebelumnya, dia pasti sudah terpotong-potong sejak lama. Tubuhnya saat ini seharusnya sebanding dengan Dewa Dua Kesengsaraan biasa, dan serangan biasa tidak dapat dengan mudah merobek tubuhnya. Void Worm mengunyah dengan cepat, mengunyah dengan cepat. Luli memberi perintah kepada serangga Void mengapa tidak banyak serangga Void yang melakukan apapun. Bahkan jika seseorang hanya dapat mengunyah sedikit bulunya, begitu banyak serangga kosong yang dapat mengunyah cakar yang telah berubah menjadi entitas ini. Hah, Luli mengalihkan pikirannya ke arah Void Worm tidak jauh dari sana, dia ingin menjelajahi situasi pertempuran, tetapi menemukan bahwa beberapa Void Worm tidak bergerak. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam, dan saya tidak tahu apa yang dilakukannya. Apakah kamu diracuni? Tubuh hantu dan setan ini sangat beracun. Sebuah pikiran melintas di benak Luli, dan sosok hantu terbang di sekelilingnya dengan gila. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia hanya bisa melepaskan tebasan hantu pembasmi kaisar dan dengan putus asa menghindarinya. Anda tidak bisa masuk ke dalam rumput liar di kedua sisi, Anda tidak bisa pergi terlalu jauh di depan, jika tidak lebih banyak monster akan terganggu, dan Anda tidak bisa terbang terlalu tinggi di udara. Luli hanya bisa mati-matian bergerak di ruang sempit di dekatnya, terus-menerus melepaskan serangan tebasan kaisar pembasmi hantu dan menghindarinya. Sesuatu terjadi yang membuatnya sedikit putus asa. Cakar beberapa setan dipotong-potong olehnya, tetapi setelah beberapa saat, cakar yang dipotong ini benar-benar tumbuh kembali. Luli sudah memiliki lusinan bekas luka di sekujur tubuhnya, dan beberapa di antaranya terlihat tulang. Meski luka ini bukan apa-apa, itu hanyalah luka daging. Tetapi jika terus seperti ini, luka-lukanya akan menjadi semakin serius, tubuhnya akan semakin lemah, dan akhirnya dia akan ditangkap hidup-hidup oleh Ibel $1 dan menjadi santapan Ibel $1. Bang bang bang, Luli terus-menerus diserang, pedang dingin di tangannya menyerang lagi, dan serangga kosong di sekitarnya juga menggigit dengan ganas. Tapi monster-monster ini sangat aneh, cakar mereka berubah menjadi entitas dan dipotong oleh Luli, mereka digigit oleh serangga kosong, tetapi mereka segera pulih. Cakarnya dapat tumbuh kembali setelah dipotong, dan tubuhnya tetap dalam keadaan ilusi, ini hampir merupakan keberadaan yang abadi. Pantas saja banyak orang yang mengira dia tidak bisa melewati level pertama, atau bahkan bertahan sehari, itu memang masuk akal. Menara penindas Ibel $1 menekan Ibel $1. Penampilan monster ini tidak berbeda dengan Ibel $1, dan kemampuan aneh mereka memang mirip dengan Ibel $1. Selain itu, lingkungan sekitar membuat masyarakat seolah-olah terjerumus ke neraka dan dicabik-cabik oleh roh jahat. Serangga kosong itu menggerogoti dengan putus asa, meskipun jumlahnya banyak, pertahanan Ibel $1 itu terlalu kuat, dan banyak serangga kosong berhenti di udara setelah menggigit, dan tubuh mereka bersinar dengan cahaya hitam. Tampaknya daging monster ini sangat beracun, sehingga mustahil bagi mereka untuk terus menyerang. Luli bahkan tidak mengandalkan cacing kosong lagi, karena meskipun cacing kosong mengunyah cakar Ibel $1 itu akan terus menumbuhkan cakarnya, yang tidak ada artinya. Semakin banyak luka di tubuhnya, tetapi pikirannya berputar semakin cepat. Setiap kali dia menghadapi krisis kematian, pikirannya sangat jernih, dia memikirkan berbagai cara untuk melarikan diri atau membasmi monster-monster ini. Satu-satunya harapan adalah jiwa naga, tapi, Ibel $1 ini belum memasuki tubuhku, juga belum melepaskan serangan jiwa. Jiwa naga sangatlah kuat, jika jiwa naga dapat memasuki tubuh monster tersebut, ia mungkin dapat menelan semuanya. Hanya saja Ibel $1 tersebut tidak memiliki jiwa untuk menyerang dan belum memasuki tubuhnya, jiwa naga tidak dapat melindungi tuannya, dan ia tidak dapat memerintahkannya. Cobalah, Luli hanya bisa memanggil dalam jiwanya, mencoba memobilisasi jiwa naga, tubuhnya terus berkedip dan bergerak, dan pada saat yang sama dia melepaskan tebasan Ibel $1 pembasmi kaisar dan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan cakar monster satu demi satu. Cici, seiring berjalannya waktu, luka yang dideritanya semakin banyak, dan tulang kaki kirinya patah. Dia mencoba berbagai metode, tetapi jiwa naga tidak pernah mengambil tindakan. Dia bahkan membiarkan cacing void menyerang jiwanya, tetapi jiwa naga hanya melahap cacing void dan kemudian terus diam, mengabaikan Luli sama sekali. Dia kedinginan dan kedinginan yang ekstrim. Sudah berakhir. Apakah kamu ingin bergegas menuju rumput liar? Setelah membakar dupa, Luli menyerah untuk memanggil jiwa naga.
Satu-satunya cara sekarang adalah berjalan menuju rumput liar. Jika tidak ada bahaya, dia akan memiliki kesempatan untuk menghindari serangan Ibel $1 untuk sementara dan kemudian meluangkan waktu untuk mencari tahu itu keluar. Tapi Luli bisa merasakan bahaya yang fatal begitu dia mendekati rumput liar. Perasaan krisis ini tidak bisa menipu siapapun. Tidak pernah ada kesalahan apapun selama beberapa tahun terakhir, dan perasaan itu selalu akurat. Bang bang bang. Luli dipukul dengan 4 cakar lagi, dan tidak ada daging enak yang tersisa di tubuhnya, ada tatapan kejam di matanya, dan dia hanya bisa bergegas ke rumput liar untuk bertarung. Kekuatan suci di tubuhnya berlari dengan liar, dan tubuhnya melesat ke kiri seperti anak panah yang tajam. Hah! Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat ribuan serangga kosong tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam, yang sangat menyilaukan. Bagaimana situasinya? Luli berhenti dan menyapu dengan pikiran spiritualnya ini adalah ribuan serangga hampa yang pada awalnya tidak bergerak. Ribuan serangga hampa ini sepertinya telah bermutasi. Karena ada kepompong ulat sutera di luar tubuhnya, dan mereka terus-menerus berganti kulit. Apakah sudah berevolusi? Ada sedikit kegembiraan di wajah Luli, jika ada perubahan, dia akan berevolusi atau menjadi sesuatu yang lain. Singkatnya, kemungkinan besar itu akan menjadi hal yang baik. Memanggil, Luli berbalik dan terbang kembali, terus berkeliaran dan menghindar, menjaga pikirannya terkunci pada ribuan serangga kosong. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan ribuan serangga kosong ini. Bang bang bang, tubuh Luli masih dicakar oleh Ibel $1 itu, tubuhnya sangat kesakitan, tetapi hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Pikiran spiritual telah terkunci pada serangga-serangga hampa itu, dan kulit serangga-serangga itu terkelupas lapis demi lapis, saat ini mereka telah melepaskan 3 lapis kulit. Dengan baik, setelah beberapa lama, cacing void melepaskan 5 lapis kulitnya. Cacing void berubah dari yang semula hitam menjadi kuning kemasan. Bentuk cacing void tidak banyak berubah, nafas juga tidak berubah. Selain perubahan warna, tidak ada perubahan lainnya. Menyerang, Luli dengan cepat meminta cacing betina untuk mengendalikan ribuan cacing kosong untuk terbang dan mencoba menyerang monster di dekatnya. Apakah serangga hampa ini telah berevolusi dapat dilihat dengan melihat kekuatan serangannya. Memanggil, ribuan serangga kosong terbang ke arahnya, dan mata Luli langsung bersinar seperti bintang, karena kecepatan ribuan serangga kosong ini meningkat setidaknya 10 kali lipat. Saat kecepatan mereka meningkat, kekuatan serangan mereka pasti akan meningkat. Bagus. Cacing kosong itu tiba di sisi Luli dan menyelimuti cakar kedua Ibel $1 itu. Sesuatu terjadi pada ekstasi Luli. Cakar kedua Ibel $1 itu dimakan habis oleh ribuan cacing kosong dalam sekejap, tanpa meninggalkan tulang yang tersisa. Turun. Cakar Ibel $1 itu begitu kuat hingga berubah menjadi kertas dan dimakan habis dalam sekejap, tanpa meninggalkan apapun. Cacing hampa memang telah berevolusi, dan giginya setidaknya 10 kali lebih tajam. Monster-monster ini tidak lagi dapat mengandalkan mereka. Setan-setan lainnya bergegas mendekat, tetapi sebelum mereka mendekati Luli, ribuan serangga kosong terbang dan dengan mudah menggerogoti semua serangga kosong yang telah mereka ubah menjadi kenyataan. Karena dia tidak memiliki cakar, dia tidak dapat menyakiti Luli. Luli merasa matanya berkaca-kaca, melihat ribuan serangga kosong itu, dia merasa seperti sedang melihat harta karun. Serangga kosong ini adalah penyelamat hidupnya, ketika dia berada dalam situasi putus asa, serangga kosong ini berevolusi seiring waktu dan menjadi senjata ajaib untuk melindunginya. Ada puluhan ribu serangga kosong di sana. Saya kira mereka akan berevolusi, bukan? Luli melirik ke arah serangga kosong di dekatnya yang melayang tak bergerak di udara, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Tidakkah dia menyangka bahwa tubuh monster ini memiliki fungsi aneh yang memungkinkan serangga kosong berevolusi? Dia mengeluarkan beberapa ramuan penyembuh dan menelannya sedikit, lalu berdiri di sana untuk menyembuhkan lukanya. Ribuan serangga kosong beterbangan di sekelilingnya, yang setara dengan memakai baju besi yang kebal. Setan tidak bisa lagi mendekatinya. Setelah cakar Ibel $1 itu dikunyah, dia segera mundur dan menunggu cakar itu tumbuh kembali. Lebih dari selusin setan baru saja bergiliran bergegas, dan semua cakar mereka telah dikunyah. Sekarang mereka semua mundur ke dekatnya, menunggu cakar mereka pulih. Bas! Tidak jauh dari sana, ribuan serangga kosong memancarkan cahaya hitam dan mulai berganti kulit. Luli mengalihkan pandangannya dan mengerahkan semua serangga kosong untuk mendekatinya, sehingga serangga kosong yang belum berevolusi dapat menyerang Ibel $1 terlebih dahulu, sehingga akan ada menjadi lebih banyak bak kosong. Dapat berevolusi. Cek-cek, Luli membayangkan ada ratusan juta serangga kehampaan emas,
bahkan jika Paman Li mendekatinya, mereka akan bisa mengunyahnya dalam sekejap, bukan? Serangga kosong ini tidak hanya memastikan kelangsungan hidupnya di menara penindas Ibel $1, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Selusin tangan Ibel $1 tumbuh lagi dan bergegas maju dengan cepat. Tampaknya setan-setan ini tidak terlalu cerdas dan tidak dapat memahami situasinya sama sekali. Setelah mereka bergegas, mereka segera digigit oleh serangga Void yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian pegangan mereka dikunyah menjadi ampas oleh serangga Void emas. Bas! Ribuan serangga kosong di kejauhan telah berevolusi dan terbang seperti kilat, mengelilingi Luli sepenuhnya, tubuh Luli sepertinya mengenakan lapisan baju besi emas, bersinar terang. Setelah setengah hari, Luli pulih dari luka-lukanya. Ibel $1 itu menyerang lebih dari selusin kali, tetapi setiap kali cakarnya dengan mudah dimakan oleh serangga emas dan dia mundur. Serangga kekosongan emas telah berevolusi menjadi 4 kelompok, dengan jumlahnya mencapai lebih dari 30.000. Saat ini terdapat puluhan ribu serangga hampa yang melayang di udara, memancarkan cahaya hitam, dan diperkirakan akan segera berevolusi kembali. Luli benar-benar lega. Dia tidak tahu apakah dia bisa menembus lantai pertama menara penindas Ibel $1, tapi setidaknya dia tidak boleh mati. Jika itu tidak berhasil, dia bisa menunggu 10 hari dan berteleportasi. Dia duduk di tanah tanpa bayangan, membasuh tubuhnya dengan air, dan mengenakan pakaian bersih. Dia tidak memakai armor itu lagi. Lagi pula, armor artefak tingkat super tidak bisa menahan serangan Ibel $1. Tidak ada perbedaan antara memakainya dan tidak memakainya. Apakah Ibel $1 ini akan terus menyerang? Luli sedikit penasaran, energi dalam tubuh Ibel $1 itu tidak terbatas, bukan? Mereka tidak selalu bisa memperbaiki tubuh fisiknya, bukan? Jika tidak, Gunung Tianyun tidak akan menangkap Chaos Beast untuk mengisi kembali energi mereka. Sungguh, 1 jam kemudian, setelah Ibel $1 itu menyerang beberapa kali lagi, tubuh mereka menjadi hampir transparan, lebih dari selusin Ibel $1 menghilang ke dalam rumput dan mundur atas inisiatif mereka sendiri. Luli tidak bergerak maju, tetapi diam-diam menunggu semua serangga kosong berevolusi. Ada puluhan ribu serangga kosong yang melayang di udara saat ini, dan mereka membutuhkan waktu untuk berevolusi. Jumlah serangga kekosongan emas di sekitar Luli telah mencapai lebih dari 40.000. Meski jumlahnya tidak banyak, itu cukup bagi Luli untuk melindungi dirinya sendiri. Luli terus menggunakan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah menunggu lama, luka-lukanya pulih sepenuhnya dan semua serangga kosong telah berevolusi. Luli membuka matanya, berdiri dan berjalan ke depan. Dia sedikit takut untuk bergerak maju sebelumnya, tapi sekarang dia sangat menantikannya, karena dia membutuhkan lebih banyak monster untuk mengembangkan cacing kosong. Setelah semua cacing kosong berevolusi, kekuatan tempurnya secara keseluruhan akan meningkat pesat. Bas! Setelah berjalan 1000 meter, langit tiba-tiba bersinar merah lagi, rumput liar di kedua sisi mulai bergerak, bayangan hitam muncul satu persatu, dan selusin setan muncul. Terlalu sedikit. Luli terus bergerak maju, tetapi setelah hanya 10 meter, hampir 100 setan segera muncul dari rumput liar di kedua sisi. Luli kemudian mundur dengan puas, dan hampir 100 monster mendatanginya seperti orang gila. Pergi. Luli membiarkan serangga kosong yang belum berevolusi mengambil inisiatif untuk menyerang, sementara serangga kosong yang berevolusi tetap berada di sisinya untuk perlindungan. Jika ingin menyerangnya, Anda harus menembus lingkaran yang dikelilingi oleh serangga kekosongan emas tersebut, namun seringkali cakar Ibel $1 tersebut akan dikunyah sebelum dapat menyerangnya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Setan-setan itu bergegas ke arahnya satu persatu, setelah cakar mereka digigit oleh serangga kosong biasa. Mereka bergegas ke sisi Luli dan segera dimakan oleh serangga kosong emas. Ibel $1 ini tidak dapat menyerang dan hanya bisa mundur. Ibel $1 yang tersisa bergegas, membentuk sebuah siklus. Segera semua serangga kosong menyerang selama 1 putaran, dan cakar mereka dikunyah kali ini, puluhan ribu serangga kosong mulai berevolusi. Wajah Luli penuh dengan kegembiraan, seiring dengan semakin banyaknya serangga kosong yang berevolusi, dia akan menjadi semakin aman. Jika ratusan juta serangga kosong berevolusi, dia bisa mengamuk, bahkan jika ada puluhan ribu Ibel $1 yang menyerang, dia tidak akan takut. Akan menyenangkan jika lantai pertama dipenuhi monster seperti ini. Luli sangat bersemangat. Jika ada monster seperti itu di lantai pertama, dia akan dapat dengan mudah menerobos dan mendapatkan status kartu besi. Tanda tanya tanda tanya. Ibel $1 itu mulai menyerang lagi. Luli tidak peduli dan menyaksikan Ibel $1 itu menyerangnya dengan santai. Sekarang di matanya,
Ibel $1 ini bukan lagi monster yang menakutkan, tetapi makanan bagi cacing kehampaan, material dewa tingkat tinggi yang memungkinkan cacing kehampaan berevolusi. Setelah setengah hari, semua Void Worm surut, kali ini lebih dari 100.000 Void Worm telah berevolusi, dan lebih dari 100.000 Void Worm berevolusi. Luli terlalu malas untuk menunggu kali ini, lagi pula dia tidak bisa lari jauh, jadi dia hanya berbalik dan mengendalikan serangga kosong ini untuk terbang. Dia melangkah maju, kali ini berjalan lebih dari 2000 meter, menarik ratusan setan. Awal, Luli melambaikan tangannya, dan serangga kosong itu terbang mengelilinginya dengan cepat, bergegas menuju cakar monster yang telah berubah menjadi entitas. Ada monster di segala arah, tetapi begitu mereka berada dalam jarak beberapa meter dari Luli, cakar mereka akan digigit oleh serangga kekosongan emas dan mereka akan segera mundur. Ada terlalu banyak serangga emas kosong. Ayo kumpulkan kelompok dan pergi. Setelah beberapa saat, Luli tidak menyukai kenyataan bahwa ada terlalu banyak serangga Void emas, sehingga serangga Void biasa tidak dapat menggigitnya, dan serangga Void biasa tidak dapat berevolusi. Dia mengerahkan lebih dari 100.000 cacing kosong untuk berpindah jauh, bagaimanapun, lebih dari 100.000 cacing kosong sudah cukup untuk melindungi tubuhnya. Lagi dan lagi, setelah hari ketiga, hal yang mengejutkan Luli terjadi lagi, beberapa cacing emas mulai terbelah setelah memakannya berkali-kali. Yang terpenting setelah Golden Void Worm terbelah, ternyata itu adalah Golden Void Worm, sebuah Void Worm yang telah berevolusi. Meskipun hanya terdapat puluhan ribu bug Split Void, ini adalah awal yang sangat baik. Seiring berjalannya waktu, jumlah bug Golden Void yang dimilikinya akan meningkat pesat. Bergerak maju, menarik setan untuk datang, serangga kehampaan biasa akan menggigit Anda, dan serangga kehampaan emas akan menggigit Anda. Cacing kehampaan biasa berevolusi, cacing kehampaan emas terbelah. Berulang kali, reinkarnasi terus berlanjut. Pada hari ketujuh setelah Luli masuk, dia telah melakukan perjalanan ribuan mil, dia sekarang memiliki lebih dari 5 juta serangga emas kosong, sebagian besar telah berevolusi, dan sejumlah kecil telah berpisah. Faktanya, Luli bisa menguasai Void Worm sepenuhnya dan mempercepatnya. Namun, Luli masih sangat berhati-hati, dia takut level pertama tidak hanya diisi dengan monster semacam ini, tapi mungkin juga ada monster lain. Dia memiliki kekuatan bertarung yang terlalu besar dan tidak berani mengambil risiko. Kenapa kamu belum mati? Di luar menara penindas Ibel $1, mata sekelompok orang memerah, dan banyak orang yang marah. Karena Luli tidak pernah mati, mereka kehilangan banyak sumber daya ilahi. Kebanyakan orang bertaruh apakah Luli akan mati pada hari pertama atau hari kedua, orang-orang ini semua kehilangan banyak sumber daya ilahi. Beberapa orang di belakang tidak percaya pada kejahatan dan terus memasang taruhan, bertaruh bahwa Luli akan mati pada hari kelima dan keenam, namun hingga saat ini, Luli belum juga meninggal. Hal ini membuat banyak orang yang kalah dari Shenyuan menjadi marah pada Luli dan enggan memakan dagingnya hidup-hidup. Beberapa orang mulai memasang taruhan pada teleportasi Luli pada hari ke-10, meski peluangnya sangat rendah, banyak orang yang masih memasang taruhan. Saya ingin mendapatkan kembali Shenyuan yang hilang dan mengganti beberapa kerugian. Wajah dealer Laolong tetap tanpa ekspresi, tapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Luli, si kuda hitam, menghasilkan banyak uang, dan dia menjadi sangat menyayangi Luli dan memandangnya dengan kagum. Satu demi satu, orang-orang bertaruh bahwa Luli akan berteleportasi dalam 10 hari, karena Outlong telah menerima begitu banyak pesanan sebelumnya dan mendapatkan begitu banyak emas dewa, dia tidak punya pilihan selain menerima tawaran itu. Dia diam-diam berdoa agar Luli tidak berteleportasi dalam 10 hari, jika tidak, dia akan menderita kerugian besar. Setelah hari ke-10, orang-orang terus berteleportasi, dan sesuatu terjadi yang membuat Outlong sangat bahagia sampai hari gelap, Luli belum berteleportasi. Ada ledakan di luar menara penindas Ibel $1, dan banyak orang berteriak. Luli mengalami kecelakaan lagi dan lagi kali ini, menyebabkan sekelompok orang kehilangan siang. Satu orang kehilangan ratusan emas ilahi miliknya. Pada hari ke-10, sebuah portal muncul di atas kepala Luli. Luli tahu bahwa portal itu bisa diteleportasi, tapi bagaimana dia bisa berteleportasi? Dia masih harus tinggal di sana selama beberapa bulan untuk mengembangkan semua serangga kosong. Dia telah melakukan perjalanan ribuan mil sekarang, dan jumlah serangga kehampaan emas telah mencapai hampir 10 juta. Dia dapat mempengaruhi ratusan Ibel $1 setiap saat, tetapi tidak peduli berapa banyak jumlahnya, itu tidak ada artinya, dan Ibel $1 tidak dapat mendekatinya, tubuh. Ia sengaja memperlambat lajunya karena menunggu Void Worm berevolusi. Dia juga merasa sedikit bosan.
Setiap kali dia menarik setan, dia akan duduk bersila dan mulai berlatih. Setelah semua setan itu surut, dia akan melanjutkan. Cacing kehampaan makan, berevolusi, dan membelah dengan sendirinya, tanpa perlu Luli merawatnya. Luli akan berjalan 1 atau 2 kilometer sekaligus, menarik ratusan monster, dan kemudian duduk bersila di tempat, menunggu serangga kosong makan dan berevolusi. Waktu berlalu hari demi hari, dan apa yang dikhawatirkan Luli tidak terjadi, hanya monster seperti ini sepanjang waktu, dan tidak ada monster aneh lainnya yang muncul. Kecepatan maju Luli sedikit meningkat 20 hari kemudian, jumlah serangga kekosongan emas di sekitar Luli mencapai lebih dari 40 juta, dan kecepatan Luli meningkat lagi. Tidak ada perbedaan antara 40 juta Void Worm dan 400 juta, yang utama adalah Gold Void Worm dapat membelah, dan setelah dibelah, mereka juga berevolusi menjadi Void Worm, jadi untuk saat ini 40 juta Void Worm sudah cukup, tidak perlu baginya membuang waktu di sini. Saat kecepatannya meningkat, dia menarik lebih banyak Ibel $1. Kali ini, dia menarik hampir 1000 Ibel $1. Rasanya seperti dia dikelilingi oleh Ibel $1 dari segala arah. Saya tidak tahu berapa banyak monster yang ada di lantai pertama. Dia dan Paman Li otomatis berpisah setelah masuk, artinya orang lain juga akan berpisah saat mereka masuk. Ada jalan untuk setiap orang, dan ada monster di dekat setiap jalan. Menurut perhitungan ini, jumlah monster di level pertama sangat banyak. Entah di mana mereka menangkap begitu banyak monster. Ya, siapa yang menangkap Ibel $1 ini? Apakah mereka penguasa Gunung Tianyun? Adik klan Raja Ibel $1 Agung. Keraguan muncul di benak Luli, jika penguasa Gunung Tianyun yang menangkapnya, maka kekuatan bertarung saudara perempuan klan Raja Ibel $1 besar ini juga sangat menakutkan. Selain itu, mengapa dia menangkap begitu banyak setan? Mengapa dia membiarkan orang-orang dari Gunung Tianyun menerobos? Apakah karena dia bosan dan menganggap menara penindas Ibel $1 sebagai sebuah permainan? Dia bosan dan tidak melakukan apa-apa, menyaksikan semua orang melawan monster di dalam, dicabik-cabik oleh monster, menyaksikan sekelompok orang bertarung sampai mati dengan monster untuk mendapatkan status dan perlakuan yang lebih baik, dan menikmatinya. Luli menatap ke langit dengan enggan, dan dalam kabut dia tampak melihat sepasang mata, mengamati situasi di dalam dengan main-main. Dia seperti dewa yang unggul, menyaksikan semua makhluk hidup berjuang demi kepentingan mereka sendiri dan berjuang untuk bertahan hidup. Mungkin, seluruh dunia adalah taman bermain. Apakah itu semua menara penekan monster? Dunia dewa dibagi menjadi beberapa surga, bukankah itu seperti lapisan menara penekan monster? Dewa utama tinggi di atas, menyaksikan setiap pejuang berjuang keras, berjuang hidup dan mati, hanya untuk naik ke level yang lebih tinggi dan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Sebuah pemikiran berani muncul di benak Luli, mungkin bagi Tuhan Allah, surga dan antarmuka yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa adalah taman bermain mereka. Ketika mereka bosan, mereka hanya akan melihat semua makhluk hidup di dalamnya, menyaksikan pertarungan individu dengan manusia, bumi, dan langit, mereka bersenang-senang tanpa henti. Mungkin, aturan seluruh dunia dibuat oleh mereka, hukum langit dan bumi adalah aturan main yang dibuat oleh mereka, malapetaka juga diatur oleh mereka, semuanya diatur oleh mereka. Mereka adalah pembuat aturan main, dan semua makhluk adalah bidak catur, mereka mengendalikan nasib, hidup dan mati semua makhluk tanpa terlihat. Hehe, setelah beberapa saat, Luli tersenyum pahit, dia berpikir terlalu jauh, dan ide-ide ini terlalu berani. Jadi bagaimana jika itu adalah bidak catur? Apakah bidak catur masih bisa melawan pemain catur? Dari segi kekuatannya, dia masih tergolong salah satu bidak terlemah. Berjalan, setan di dekatnya telah mundur, dan Luli terus bergerak maju. Jika hidup ini benar-benar permainan catur, maka pemikirannya saat ini adalah bahwa ia adalah bidak, meskipun bergerak lambat, ia tidak pernah mundur selangkah pun. Suatu hari, 5 hari, 11 hari. Kecepatan Luli semakin cepat dalam beberapa hari terakhir, pada akhirnya, setidaknya ada beberapa ribu Ibel $1 yang mengelilinginya, dan jumlah serangga kekosongan emas berlipat ganda lagi, mencapai hampir 1 miliar. Luli akhirnya berhenti hari ini karena sudah mencapai garis finish. Tidak ada jalan di depan, dan muncul gurun. Ada sebuah bukit di ujung gurun, dan ada portal di atas bukit itu, yang jelas merupakan ujung dari lantai pertama. Tidak ada rumput liar di lahan terlantar, Anda bisa melihat sekilas ke sekeliling ladang, tidak ada apa-apa kecuali bebatuan dan tanah gundul. Meskipun tidak ada apa-apa, Luli merasa sangat ketakutan. Dia merasa ada Ibel $1 kuat yang mengintai di gurun ini. Jika dia berani masuk, dia akan mudah terkoyak. Bukit itu tidak jauh,
jika kecepatan Luli mencapai puncaknya, dia bisa bergegas dan memasuki portal hanya dalam satu tarikan napas. Seperti yang diharapkan, dia akan bisa berteleportasi keluar jika dia memasuki portal, tapi Luli tidak berani masuk. Jika ada ibel $1 kuat yang bersembunyi di sekitarnya, dia akan terkoyak dalam sekejap. Masih ada ribuan ibel $1 yang mengelilinginya, jadi Luli tidak terburu-buru dan hanya berdiri di sana, menunggu ribuan ibel $1 mundur. Pikirannya menyapu berulang kali, tetapi tidak menemukan apapun. Sueling Air, periksa apa yang ada di bawah tanah. Luli berpikir sejenak dan mengirim pesan ke Sueling Air. Lampu merah segera menyala di dalam mutiara Tianxi. Tentakel Sueling Air keluar dan memasuki tanah untuk mulai menjelajah. Tentakel Sueling Air dapat memanjang tanpa batas, dan mereka dapat menjelajah ratusan ribu mil di bawah tanah tanpa masalah. Setelah beberapa saat, Sueling Air mengirimkan pesan guru, tidak ada makhluk hidup di bawah tanah, tetapi saya merasa ada beberapa keberadaan aneh, mirip dengan tubuh jiwa. Mereka bersembunyi sangat dalam, dan ada beberapa batasan di bawah. Tubuh jiwa itu bersembunyi di dalam batasan. Investigasi saya tidak begitu jelas kecuali batasan tersebut dilanggar. Terbatas. Luli tahu bahwa pasti ada batasan di menara penindas ibel $1, setidaknya di rumput liar terdekat, jika tidak, pikirannya tidak akan bisa mendeteksi ibel $1 yang bersembunyi di dalam. Dia bertanya apakah sulit untuk melanggar batasan tersebut. Agak sulit, tapi seharusnya tidak ada masalah. Jawab Sueling Air. Luli merasa sedikit khawatir. Jika dia menerobos batasan, monster dapat mendeteksinya dengan jelas. Mungkin pembatasan tersebut dapat meningkatkan kekuatan tempur ibel $1. Jika pembatasan tersebut dilanggar, kekuatan tempur ibel $1 mungkin melemah, dan kemungkinan dia menerobos akan jauh lebih besar. Masalahnya adalah, menara penindas ibel $1 ini adalah harta karun pemilik Gunung Tianyun. Jika Luli diam-diam melanggar batasan di dalamnya, pemilik Gunung Tianyun pasti akan menyadarinya. Mungkin dia akan marah. Bahkan jika dia tidak ditembak mati, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik di Gunung Tianyun. Tidak peduli. Setelah beberapa saat, ketika semua monster di dekatnya dikalahkan, mata Luli bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Sueling Air, hancurkan formasi. Jika dia tidak merusak formasi, dia tidak akan bisa melewatinya, dan dia mungkin mati di depan. Dia tidak bisa mengontrol sebanyak itu, dia harus melewati kesulitan di depannya terlebih dahulu. Jika penguasa Gunung Tianyun harus melampiaskan amarahnya padanya, dia akan mengakuinya. Tidak ada keraguan tentang kemampuan Sueling Air untuk memecahkan formasi, dan tidak pernah menipu orang lain, jadi setelah menunggu setengah jam, ada pergerakan di depan. Bas! Luli merasakan tanah sedikit bergetar, dan dia segera memindainya dengan pikiran spiritualnya. Awalnya, dia tidak menemukan apapun ketika dia mencari, tetapi sekarang dia menemukan monster yang tak terhitung jumlahnya, semuanya adalah monster kerdil tadi. Perbedaannya adalah 10 kurcaci itu lebih besar dan lebih tebal, serta memiliki mata ekstra di antara kedua alisnya. Apakah ini Raja Ibel $1? Luli segera mundur. Meskipun dia telah menyelidiki situasinya dengan jelas, dia tidak berani terburu-buru maju. 10 Raja Ibel $1 itu membuatnya merasa sangat menakutkan. Krisis fatal di hatinya sepertinya datang dari 10 Raja Ibel $1 ini. Sueling Air, kembalilah. Luli mengirim pesan kepada Sueling Air, mengatakan bahwa batasan telah dilanggar, dan tidak ada gunanya Sueling Air tetap tinggal, karena akan buruk jika dia disakiti oleh Ibel $1. Sueling Air dengan cepat menariknya kembali, dan semua ibel $1 di bawah bergerak dan bergegas ke atas dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, gurun itu dipenuhi dengan ibel $1, begitu padat sehingga mereka tidak tahu berapa banyak jumlahnya. 10 Raja Ibel $1 tidak bergerak dan masih bersembunyi di bawah tanah. Luli merasa sedikit lega setelah mundur 100 mil. Karena saat dia mundur, ada ibel $1 yang menyerang dari segala arah, tetapi mereka tidak bisa mendekat. Cacing kekosongan emas itu seperti lapisan baju besi berlian, dan tidak ada ibel $1 yang bisa mendekat. Luli, ibel $1 tingkat rendah, tidak peduli, pikirannya tertuju pada Raja Ibel $1 di bawah gurun, memikirkan bagaimana cara memblokir serangan 10 Raja Ibel $1 ini. Jika cakar 10 Raja Ibel $1 memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan serangga kekosongan emas tidak dapat mengunyahnya dalam sekejap, maka kekuatan pertahanannya pasti tidak akan mampu menahannya, dan dia akan ditangkap sampai mati oleh cakar Raja Ibel $1. Masalahnya adalah dia tidak punya cara untuk mengujinya, tidak mungkin melepaskan mayat dewa untuk menahannya, bukan? Kekuatan pertahanan mayat dewa pasti tidak akan mampu menahannya. Terlebih lagi, mayat dewa tidak memiliki aura makhluk hidup,
jadi Raja Ibel $1 tidak boleh diberangkatkan. Hanya ada dua cara sebelum Luli sekarang, kembali dan menemukan portal untuk berteleportasi. Entah Anda hanya bisa bergegas maju, Anda bisa menerobos dan memasuki portal, atau Anda mungkin dibasmi oleh Raja Ibel $1. Luli merenung sejenak dan memutuskan untuk mencobanya terlebih dahulu untuk melihat kekuatan monster di gurun. Jika kekuatan tempur Ibel $1 di sana mirip atau bahkan lebih lemah daripada di sini, Anda bisa mencobanya. Jika Ibel $1 di sana lebih kuat daripada Ibel $1 yang muncul dari rumput liar, maka dia tidak punya pilihan selain mundur. Dia mengerahkan puluhan juta serangga kehampaan emas untuk menutupi ruang selebar 100 meter di sekitarnya, dan kemudian perlahan berjalan menuju gurun. Tanda tanya. Begitu Luli melangkah keluar dari gurun, setan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Luli tetap diam dan mengamati dengan tenang. Pikiran ilahi telah memindai monster-monster ini untuk menilai kekuatan tempur mereka. Memanggil, selusin Ibel $1 di depan bergegas mendekat dan menyerbu ke dalam selubung serangga kehampaan emas. Ketika mereka berada 50 meter dari Luli, mereka memadatkan cakar fisik mereka. KKK, serangga kekosongan emas itu bergerak dan langsung mengunyah cakar Ibel $1 itu. Tidak ada perbedaan kekuatan antara monster di gurun dan monster di jalan, yang membuat Luli sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa dengan melanggar batasan di bawah ini, Ibel $1 di sini akan menjadi lebih lemah. Untuk mendobrak atau tidak, ini adalah pilihan yang sulit. Luli menjadi sangat terjerat dalam hatinya. Bagaimanapun, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika dia kalah taruhan, dia akan dikutuk. Jika dia mundur, Komandan Domba mungkin tidak bisa membasminya. Dia masih memiliki secercah harapan, jadi dia sangat bermasalah. Setan menyerbu masuk, dan setiap bagiannya dimakan oleh cacing kehampaan emas, dan beberapa cacing kehampaan mulai terbelah lagi. Luli memandangi serangga yang terbelah dengan tatapan kejam di matanya. Serangga kosong telah berevolusi, yang telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan, dan bahkan bisa dikatakan meningkat 2 kali lipat. Bahkan jika dia berhenti dan berlatih selama 10 atau 8 tahun, menyadari 1 atau 2 makna sebenarnya, dan meningkatkan kekuatan ilahi dan jiwa, kekuatan tempurnya tidak akan meningkat banyak. Metode terkuat di masa depan masih berupa serangga hampa, jadi jika Anda tidak dapat menerobos sekarang, tidak masuk akal untuk berhenti dan berlatih dengan tenang untuk sementara waktu. Menerobos, Luli memutuskan untuk bertaruh. Pintu keluar dari lantai pertama ada tepat di depan. Selama cacing kosong itu bisa bertahan sejenak dan mengunyah cakar Raja Ibel $1, dia bisa bergegas ke portal. Huho, Luli menghembuskan napas dengan keras, dan seluruh tubuhnya menegang. Bilah dingin di tangannya bersinar terang. Dia memberi perintah kepada induk cacing Void, meminta semua cacing Void untuk mengikutinya dan memakan semua monster yang mendekat dia. Berjalan, dia tidak peduli dengan ribuan serangga yang terbelah, dan bergegas maju dengan ganas, mencapai kecepatan tertinggi. Jika Raja Ibel $1 di bawah tidak menyerang, dia bisa bergegas ke puncak gunung dalam sekejap. Tidak mungkin bagi Raja Ibel $1 untuk tetap diam, ketika Luli bergegas ke gurun, 10 Raja Ibel $1 di bawah semuanya melonjak dan bergegas sekaligus, mencegat dan menyerang Luli dari 3 arah. Cek, 10 suara tajam menembus udara, dan cakar 10 Ibel $1 berubah menjadi entitas, bersinar dengan cahaya hitam keemasan, dan mereka meraih Luli dengan momentum yang tak terkalahkan. Ke-20 cakar itu tidak perlu dirasakan, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat jantung berdebar-debar. Void Worm sedang melihatmu. Luli meraung, dan hampir 100 juta serangga kehampaan emas di sekitarnya terbang dengan liar, menyelimuti semua Ibel $1 di dekatnya, 10 Raja Ibel $1 juga terselubung, dan serangga kehampaan yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti 20 cakar. Bagus. Mata Luli berbinar. Serangga emas kosong itu tidak mengecewakannya. Meskipun ke-20 cakar itu tidak langsung dikunyah, mereka hanya maju sekitar 10 meter sebelum semuanya dikunyah. Ia jatuh, dan tidak ada tulang yang tersisa. Ada terlalu banyak serangga kosong, jadi akan sulit bagi Raja Ibel $1 untuk mendekat. Dengan baik, tapi terjadi sesuatu yang mengejutkan Luli pada detik berikutnya, cakar Raja Ibel $1 langsung tumbuh, dan 10 mata di antara alis Raja Ibel $1 terbuka, dan 10 lampu hitam melesat dengan cepat dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Serangan jiwa. Merasakan 10 energi aneh mengalir ke dalam jiwanya seperti kilat, tubuh Luli secara naluriah membeku di tempat. Jiwa telah diserang. Ini masalah besar. Jika tidak hati-hati, jiwa akan runtuh. Berdengung. Jiwa naga di luar jiwa segera menyala dan mulai melahap energinya dengan cepat. Namun 10 energi itu sangat kuat, meski bisa ditelan, namun butuh waktu.
Berjalan, Luli mengabaikan energinya dan terus berlari ke depan, karena 10 Raja Ibel $1 mendekat. Dalam waktu sesingkat itu, cakar mereka telah tumbuh 4 kali lipat, namun semuanya telah dimakan habis oleh serangga kosong. Memanggil, Luli melompat, menghindari Raja Ibel $1 yang bergegas di depan, dan terbang tinggi ke langit, menembak langsung ke puncak bukit. 10 Raja Ibel $1 mengejarnya dengan cepat, tetapi setiap kali cakar mereka digigit, tubuh mereka akan berhenti, dan tentu saja mereka tidak akan bisa mengejar Luli. Memanggil, Luli melintas dan bergegas ke portal. Serangga Void mengikuti dan bergegas pergi. Raja Ibel $1 dan para Ibel $1 mengejarnya, tetapi mereka semua berhenti di luar portal. Bas, kilatan cahaya putih melintas, dan Luli tiba-tiba muncul di bawah menara penindas Ibel $1, dan serangga kosong di langit juga diteleportasi. Luli keluar dan melihat sekilas, dengan wajah bahagia di wajahnya, dia segera mengumpulkan cacing kosong satu per satu ke dalam gunung suci. Energi dalam jiwa belum sepenuhnya habis pada saat ini, setelah Luli dan yang lainnya menyingkirkan semua serangga kosong, ada ekspresi ketakutan yang masih ada di wajahnya. Untungnya, dia memiliki jiwa naga untuk melindungi jiwanya, jika tidak, tubuhnya tidak akan bisa bergerak sekarang, dan dia akhirnya akan dicabik-cabik oleh Raja Ibel $1. Wah, setelah hening sejenak di luar, keadaan mulai mendidih. Luli akhirnya berteleportasi, tetapi pada saat ini menara penindas Ibel $1 bersinar dengan cahaya kemasan, yang berarti Luli telah melewati level pertama. Banyak orang berteriak dan mengumpat, lebih banyak orang memandang Luli dengan niat membasmi di mata mereka, dan beberapa bahkan memerah ketika mereka melihat Luli. Jika bukan karena komandan dan sersan di bawah menara penindas Ibel $1, dan Gunung Tianyun tidak bisa berbuat apa-apa, banyak orang akan bergegas dan memukuli Luli sampai mati. Luli membuat banyak orang kehilangan celananya. Kecuali beberapa orang yang mengalahkan Luli dan melewati level pertama, sisa orang yang bertaruh kalah. Bangkir ahli Laolong menghasilkan banyak uang. Dengan baik, beberapa orang memandang Luli dengan makna yang dalam, serangga yang baru saja terbang bersama Luli dan Gunung Suci yang diambil Luli memberi mereka beberapa pemikiran, dengan sedikit keserakahan di mata mereka. Luli tidak berada pada level tinggi, dia baru saja selamat dari bencana pertamanya, tapi dia bisa menembus menara penindas Ibel $1 tingkat pertama. Apa artinya ini? Itu artinya Luli sedang mengandung harta karun. Serangga-serangga itu terbang bersama Luli. Tidak perlu menebak bahwa mereka pasti menyerbu masuk bersama Luli pada akhirnya. Mereka bergegas masuk ke portal bersama-sama. Serangga-serangga ini mungkin sangat kuat. Level Luli sangat rendah, vitalitasnya sangat muda, dan dia memiliki begitu banyak harta, bagaimana mungkin dia tidak menarik perhatian yang tamak. Luli, selamat telah melewati level pertama. Ini adalah tanda identitas berbalut besimu. Seorang komandan datang dengan beberapa sersan. Dia melihat daftar itu, menyerahkan sebuah tanda besi kepada Luli, lalu melihat daftar itu dan berkata, kamu berhak untuk tinggal di salah satu dari 18 puncak utama. Puncak Bulan Hijau, Kastil nomor 17 kosong, Anda dapat langsung tinggal di dalamnya, nanti saya informasikan tentang masalah selanjutnya. Terima kasih Tuan. Luli menangkupkan tangannya, melihat sekeliling, dan bertanya, saya punya paman bernama Litian. Apakah dia keluar? Belum. Komandan menggelengkan kepalanya dan menambahkan dia juga belum mati. Kamu bisa kembali dulu, atau kamu bisa menunggunya di dekat sini. Kamu memiliki status kartu besi. Kecuali puncak Tianyun, di mana kamu tidak bisa masuk, kamu bisa pindah sekitar sesuka hati. Premisnya bukan untuk menghancurkan aturan Gunung Tianyun. Terima kasih Pak. Luli memiliki hubungan spiritual dengan Paman Li, jadi dia secara alami tahu bahwa Paman Li belum mati. Dia menyerahkan masalah itu lagi tanpa bertanya lagi dan berdiri di samping untuk menunggu. Begitu dia menyingkir, 7 atau 8 orang mengelilinginya. Mereka semua adalah dewa bencana kedua dengan wajah garang. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, wah, kamu menyebabkan kami kehilangan ratusan emas sumber dewa. Apa yang kamu lakukan? Menurutmu kita harus melakukan hal ini. 7 atau 8 orang mengepung Luli, banyak aura mereka yang sangat kuat, tetapi Luli tidak takut sama sekali. Ini di kaki puncak Tianyun, dan ada sersan dan komandan di dekatnya, beraninya orang-orang ini mengambil tindakan. Luli berkata tanpa mengubah ekspresinya, saya bersedia mengaku kalah. Anda salah. Apa hubungan kesalahan taruhan saya dengan saya? Mengapa Anda tidak membiarkan saya melewati level pertama? Seseorang tiba-tiba menjadi marah dan berkata kamu cukup sombong, bukan? Apakah kamu punya nyali untuk pergi ke Gunung Tianyun bersamaku untuk bermain? Luli tidak bodoh,
Dan dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan para penjudi yang tidak memiliki produk perjudian ini, dan berkata dengan dingin, minggir, aku tidak ingin berbicara denganmu. Jika kamu punya nyali, serang saja aku di sini. Jika kamu tidak punya nyali, lakukan saja. Pergi. Anda, sekelompok orang sangat marah hingga mereka merokok. Para sersan di sana melihat ke samping sambil tersenyum. Selama mereka tidak berkelahi dan bertengkar, mereka tidak akan peduli dan senang menonton kesenangan itu. Oke, naga tua yang berada tidak jauh dari situ berkata, kamu kalah taruhan, kenapa kamu mempermalukan junior muda? Kamu ingin bermain kan? Naga tua keluar bersamamu untuk bersenang-senang, bagaimana kalau aku melawan 8 dari kalian satu persatu? Aku tidak akan melawanmu yang mesum, Pak Tua. Satu orang memutar matanya, dan yang lainnya berhenti. Tampaknya naga tua ini sangat kuat dan memiliki gengsi yang tinggi, ketika dia berbicara, semua orang akan memberinya wajah. Luli menangkupkan tangannya ke arah Old Long dan terus berdiri diam. Karena Paman Li sudah lama tidak mati, dia mungkin tidak akan mati untuk saat ini, itu tergantung apakah dia bisa melewati level pertama. Kekuatan tempur Paman Li dianggap bagus di antara dua dewa bencana, dan pertahanannya sangat kuat, jadi dia masih memiliki kesempatan untuk menerobos. Setelah menunggu lama, Luli hanya duduk bersila di tempat, bagaimanapun, di sini benar-benar aman dan tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Bukan berarti tidak ada orang yang berlatih retret di sini, energi spiritual langit dan bumi di sini sangat kaya. Menara penekan Ibel $1 tingkat pertama sangat menakutkan, mengapa tingkat kedua tidak bisa lebih menakutkan lagi? Kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk melewati tingkat ketiga, keempat, dan kelima? Luli merasa sedikit pahit di dalam hatinya. Hanya dengan menembus level kelima dia dapat memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia Hongmeng. Dia telah berfantasi untuk memasukinya sebelumnya, tetapi sekarang sepertinya itu hanya sebuah fantasi. Tingkat kedua diperkirakan membutuhkan setidaknya 2 kesengsaraan dewa puncak untuk dilewati, lalu tingkat ketiga membutuhkan 3 kesengsaraan dewa untuk dilewati. Dengan analogi, apakah ini berarti tingkat kelima membutuhkan 4 dewa kesengsaraan untuk menerobos? Salah. Luli menggelengkan kepalanya. Raja Ibel $1 Agung seharusnya hanya memiliki kekuatan tempur puncak dari dewa 3 kesengsaraan. Bahkan jika saudara perempuan klan Ibel $1 besar sangat kuat, dia mungkin hanya memiliki kekuatan tempur dari 3 dewa kesengsaraan, bukan? Karena penguasa Gunung Tianyun hanya sekuat itu dan menara penindas Ibel $1 tidak bisa sesulit itu, maka menara penindas Ibel $1 tingkat kedua seharusnya tidak sulit. Saat Paman Li keluar, aku akan mencari seseorang secara langsung untuk mendapatkan informasi. Luli berpikir sejenak dan mulai berlatih duduk bersila. Memang sangat cepat untuk melatih kekuatan suci di sini, setidaknya 10 kali lebih cepat daripada di luar. Luli tidak mengerti arti sebenarnya, jadi dia mengembangkan kekuatan sucinya sambil memperhatikan situasi di luar. 4 hari kemudian, sekelompok orang lain datang untuk masuk ke menara penindas Ibel $1, dan 3 orang masuk ke lantai 2 menara penindas Ibel $1. Old Long terus menyuruh orang memasang taruhan. Dalam beberapa hari berikutnya, pintunya terus bersinar, dan orang-orang meninggal satu demi satu. Pada hari ke-8, seseorang berteleportasi, dan seseorang benar-benar menerobos lantai 2. Pada hari ke-12, menara penindas Ibel $1 bersinar terang, dan seorang pria terbang keluar, dia berlumuran darah, dan salah satu kakinya hilang, dan dia menyentuh tanah segera setelah dia keluar. Paman Li. Luli segera membuka matanya dan bergegas menghampirinya. Ketika Paman Li melihat Luli, dia tidak terlalu terkejut karena dia dan Luli memiliki hubungan spiritual. Jika Luli meninggal, dia juga akan mati jika Luli tidak memutuskan hubungan spiritualnya. Dia duduk bersila sambil tersenyum masam, menelan ramuan penyembuh dan berkata, apakah kamu sudah lama menunggu di luar? Untungnya, hanya lebih dari 10 hari. Luli kemudian menjawab. Lebih dari 10 hari. Paman Li mengira Luli berteleportasi pada hari ke-10, tapi dia tidak menyangka Luli baru keluar lebih dari 10 hari. Ada ekspresi keheranan di wajahnya, dan setelah beberapa saat dia bertanya dengan tidak percaya, kamu sudah melewati lantai pertama. Ya, Luli mengangguk sedikit, dan ekspresi keheranan di wajah Paman Li menjadi semakin tebal, butuh waktu lama baginya, menderita luka yang begitu serius, dan berjuang sekuat tenaga untuk melewatinya. Saya tidak menyangka Luli mampu bertahan dengan kekuatannya, dan dia terdengar sangat santai. Li Tian, selamat karena telah menembus level pertama. Ini adalah tanda identitasmu. Karena kamu adalah paman dan keponakan, kamu berdua bisa tinggal di Green Moon Peak. Komandan yang menjaga menara penindas Ibel $1 datang. Setelah Luli membantu Paman Li mengambil token itu,
dia berkata, bagaimana kalau kita pergi ke puncak bulan hijau dulu? Paman Li melambaikan tangannya, memandang naga tua di sana, dan berkata sambil tersenyum paksa kami juga bertaruh, 90 keping emas sumber dewa, hehe. Green Moon Peak terletak di barat laut Tianyun Peak, tidak jauh dari Demon Suppression Tower, hanya belasan mil jauhnya. Awalnya, Luli dan Paman Li masing-masing bisa tinggal di kastil, tetapi kastil itu terlalu besar dan tidak ada tempat untuk ditinggali. Paman Li terluka parah, jadi Luli membawa Paman Li kembali ke kastilnya. Paman Li menyembuhkan lukanya dan berlatih di kastil, dia berencana menunggu Paman Li pulih dari lukanya sebelum keluar untuk mengumpulkan informasi. Paman Li terlalu tidak bisa diandalkan dalam mengumpulkan informasi, dan banyak informasi yang tidak jelas, jadi dia harus keluar sendiri. 5 hari kemudian, luka Paman Li hampir pulih, dan Luli keluar dari kastil sendirian dan berkeliaran di sekitar Green Moon Peak. Dia memiliki 90 keping emas asal ilahi, dan dia berencana menggunakan emas asal ilahi untuk membuka jalan guna mengetahui semua informasi di puncak Tianyun dan menara penekan Ibel $1. Setelah berkeliling di sekitar Green Moon Peak, ada banyak kastil di sini, tetapi kecuali kastil yang kosong, kastil yang tersisa ditutup pintunya, dan orang-orang di dalamnya jelas sedang berlatih. Ada kolam kecil di sana. Luli berjalan ke lereng gunung di utara dan melihat sebuah kolam kecil di tengah lereng gunung, dikelilingi oleh asap dan ada sosok-sosok yang menjulang di dalamnya. Luli buru-buru mengikuti jalan pegunungan dan berjalan ke sana, tentu saja, dia berjalan di dekatnya dan mengamati dengan pikirannya, dan menemukan bahwa ada beberapa orang yang sedang berlatih pengasingan di sebelah kolam. Apakah kalian semua mundur? Luli melihat sekeliling dengan pikirannya dan menemukan ada 11 orang di dekat kolam, semuanya berlatih dalam pengasingan. Dia benci diganggu orang lain saat dia sedang berlatih, jika Luli membangunkannya dengan paksa, apalagi meminta informasi, dia mungkin akan membuat orang lain marah, bukan? Ada seorang pria di sana. Ada sebuah sungai kecil di hulu kolam, Luli menyapu sungai itu dengan pikiran spiritualnya dan menemukan seorang wanita berjalan di tepi sungai beberapa mil jauhnya. Tanyakan saja, wanita paling suka mencari keuntungan kecil, dan juga paling suka bergosip, sangat mudah mencari informasi. Luli melangkah maju, setengah mil dari wanita itu, dan dengan sengaja membuat suaranya lebih keras untuk menghindari kesalahpahaman. Wanita itu tidak tahu apakah dia mendengar langkah kaki Luli, tapi dia masih tenggelam dalam pikirannya. Dia berdiri sendirian di bawah pohon willow hijau di tepi sungai, memandangi sungai dengan linglung, dan dia tidak terkejut ketika Luli mendekat. Wanita itu bertubuh cantik, mengenakan gaun panjang berwarna hijau, berwatak murni dan halus, wajahnya tidak terlihat jelas karena wajahnya ditutupi kerudung, yang pasti menjadi harta karun. Luli berhenti beberapa meter dari wanita itu, menangkupkan tangannya dan berkata, "Nak, permisi." Wanita itu menoleh, dan Luli melihat sepasang mata seperti gelombang air, sangat cerah dan indah. Tidak ada emosi di matanya, dan dia berbicara dengan lembut. Apakah ada yang salah? Saya Luli. Saya baru saja pindah ke Green Moon Peak belum lama ini. Ini adalah tanda identitas saya. Luli takut menakuti wanita itu, jadi dia berinisiatif mengeluarkan jimat identitas giok dan berkata sambil tersenyum, aku mencari gadis itu karena aku ingin mendapatkan informasi. Jika gadis itu bisa memberitahunya tanpa ragu-ragu, aku akan dihargai dengan murah hati. Hadiah yang besar. Ada sedikit senyuman di mata wanita itu dan dia bertanya, hadiah apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Ada beberapa sumber emas ilahi di sini. Luli merasa bahagia di dalam hatinya. Tampaknya wanita selalu suka mengambil keuntungan. Dia mengeluarkan kepingan emas senyuan seputih salju dan berkata, "Nak, jika kamu menjawab pertanyaan untukku, bagaimana kalau aku memberinya sepotong emas senyuan?" Paman Li bertaruh dengannya dan memenangkan 90 keping emas ilahi. Luli tidak tahu apa gunanya emas ilahi ini di Gunung Tianyun. Jika dia dapat menemukan informasi yang akurat, tidak masalah jika dia membelanjakannya. Oke, wanita itu mengangguk sedikit, tetapi tidak melihat ke arah emas asal ilahi di tangan Luli, dan berkata dengan lembut, kamu mengatakannya, 1 keping emas asal ilahi untuk setiap pertanyaan. Berikan emas asal ilahi terlebih dahulu, dan kemudian saya akan menjawab pertanyaanmu. Seorang pria yang menepati janjinya. Luli berkata dengan berani, dan mengambil inisiatif untuk melemparkan sepotong emas asal ilahi, dan bertanya pertanyaan pertama adalah, setelah mendapatkan status kartu besi, apakah Komandan Gunung Tianyun masih berani membasmiku? Aku punya beberapa dendam dengan seorang komandan. Apa yang kamu takutkan? Wanita itu mengangkat bahu dan berkata, status besi bukanlah apa-apa. Kecuali Anda mendapat status perunggu, komandan tidak akan berani main-main, ditentukan jika terjadi kesalahan. Anda akan dieksekusi oleh Balai Hukum Pidana.
Luli sangat puas dengan jawaban wanita itu. Dia melemparkan sepotong Divine Origin Gold lagi dan berkata, jika seorang komandan ingin menyakitiku, metode apa yang akan dia ambil? Bisakah dia juga merekrutku untuk berburu Chaos Beast? Kamu punya dua pertanyaan. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan Luli tidak punya pilihan selain membuang sepotong emas sumber ilahi lainnya. Dia kemudian menjawab dengan puas, kamu tidak dapat merekrut seseorang dengan status kartu besi, tetapi kamu bisa mendapatkan kartu besi. Setelah 1 tahun identitas, Anda akan memiliki kesempatan untuk hampir pergi ke Batu Raja Ibel $1 untuk mewujudkan pencerahan. Batu Raja Ibel $1 berjarak ribuan mil dari Gunung Tianyun. Kecuali Anda menyerah kesempatan dan meninggalkan Gunung Tianyun, komandan dapat mengambil tindakan. Selain itu, dia mungkin meminta orang lain dengan status besi untuk memprovokasi Anda, membuat Anda marah, dan meminta Anda keluar untuk berduel. Batu Raja Ibel $1. Ini adalah pertama kalinya Luli mendengar hal ini, dan dia bertanya dengan heran apa itu Batu Raja Ibel $1. Itu pertanyaan lain. Wanita dengan rok hijau mengulurkan tangannya, dan Luli dengan enggan melemparkan sepotong emas asal ilahi ke atasnya, lalu dia berkata dengan puas ada sebuah gunung besar di barat laut Gunung Tianyun. Ada sebuah batu di atasnya, gunung. Raja Ibel $1 Agung pernah berlatih di sana. Di atas batu besar Tao Yun ditinggalkan, dan dikatakan bahwa banyak orang telah menyadari beberapa makna sebenarnya yang kuat di batu Raja Ibel $1. Mereka yang berstatus medali besi berkesempatan mengikuti retret 1 hari setahun sekali. Mereka yang berstatus medali perunggu berkesempatan pergi ke sana untuk retret 1 hari sebulan sekali. Mereka yang berstatus medali perak boleh ikut di sana untuk berlatih tanpa batas. Adapun mereka yang berstatus medali emas, mereka sudah sangat kuat dan tidak perlu pergi ke sana. Raja Ibel $1 Ishita sedang berlatih. Oh, tempat yang bagus sekali. Luli merasa percaya diri. Sepertinya dia baru saja memperoleh status kartu besi. Bukankah semua komandan dan sersan memberitahunya? Dia mengalihkan pandangannya dan bertanya apakah mudah untuk menembus menara penindas Ibel $1 tingkat kedua. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan setelah Luli melemparkan sepotong emas ilahi, dia berkata sambil tersenyum itu tergantung pada kekuatannya. Tidak sulit bagi mereka yang memiliki kekuatan kuat, tetapi bagi prajurit tingkat rendah, ini sangat sulit, dan bahkan dapat menyebabkan kematian, tidak diragukan lagi. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Luli memutar matanya, dan wanita itu menambahkan dengan senyuman di matanya dengan kekuatanmu saat ini, bisa melewati level pertama sungguh luar biasa. Jika kamu naik ke level kedua, kemungkinan kematian akan mencapai level ke-8 tingkat. Luli melemparkan sepotong emas ilahi dan bertanya, bisakah Anda menjelaskan secara rinci monster jenis apa yang ada di lantai 2 menara penindas Ibel $1? Kekuatan magis macam apa yang mereka miliki, dan apakah mereka memiliki keterampilan untuk menghancurkannya? Melalui level. Wanita itu mengulurkan 3 jarinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu merentangkan telapak tangannya. Luli mengerti, dan melemparkan 2 keping emas sumber ilahi lagi. Yang terakhir kemudian berkata, saya tidak bisa menjawab 3 pertanyaan Anda ini, karena saya tidak masuk. Melewati lantai 2 menara penindas Ibel $1. Jika saya memiliki keterampilan untuk menerobos, saya bisa melewati lantai 2 dan sekarang tinggal di puncak Tianyun. Apakah Anda pikir Anda bodoh? Anda sebenarnya bertanya seperti itu pertanyaan. Bergantung pada, Luli benar-benar terdiam dan berkata dengan sangat tertekan nak, karena kamu tidak bisa menjawab, mengapa kamu memerasku untuk 3 keping emas asal ilahi? Lupakan saja, dan kamu masih menertawakanku karena bodoh. Apakah kamu sedang terlalu tidak masuk akal? Wah, wanita itu tertawa dan berkata kamu tidak bisa menyalahkan saya hanya bisa menyalahkan kamu karena menanyakan pertanyaan bodoh. Apakah kamu masih bertanya? Jika kamu tidak bertanya kepada saya akan pergi. Luli terdiam beberapa saat dan hanya bisa merasa bosan, dia terus bertanya tentang Gunung Tianyun dan menara penindas Ibel $1, tapi dia lebih memperhatikan ketika mengajukan pertanyaan dan tidak akan menanyakan pertanyaan bodoh yang sama tadi. Wanita ini tahu banyak tentang urusan Gunung Tianyun setelah menghabiskan puluhan keping emas senyuan. Luli memiliki pemahaman kasar tentang urusan Gunung Tianyun. Dia akhirnya mengajukan pertanyaan nak, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Tidak bisakah saya menerima sumber emas ilahi untuk pertanyaan ini? Oke, aku akan memberimu pertanyaan ini secara gratis. Namaku, peri kecil. Mata wanita itu menunjukkan sedikit kelicikan, dia memiringkan kepalanya dan bertanya, mengapa kamu menanyakan namaku? Apakah kamu punya ada pemikiran tentangku? Tidak, Luli berbalik dan melambai,
dan berkata sambil berjalan, aku menanyakan namamu karena aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak ingin ditipu olehmu lagi. Senyuman di mata wanita itu membeku, dia menghentakkan kakinya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Lu Li segera pergi dan menghilang di kejauhan. Wanita itu bersenandung 2 kali dan bergumam, tidak ingin melihatku lagi. Apakah kamu masih bisa menghindariku di Gunung Tianyun? Lu Li kembali ke kastil, dan Paman Li terbangun. Dia bertanya, Tuan, bagaimana pertanyaanmu? Tidak masalah lagi. Lu Li duduk dan berkata, jika kita tidak keluar, Komandan Domba pada dasarnya tidak akan mendapat ancaman. Namun, dalam 1 tahun kita akan memenuhi syarat untuk pergi ke Batu Raja Ibel $1 menuju pencerahan. Batu Raja Ibel $1 berada di luar Tianyun Gunung. Kecuali kita tidak pergi, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Apakah Batu Raja Ibel $1 itu? Paman Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Li menjelaskan, dan Paman Li berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, jangan pergi sekarang, kan? Setelah puluhan tahun berlatih di kastil ini, Komandan Domba mungkin akan melupakan hal ini. Tidak, Lu Li tidak bisa menunggu selama itu. Matanya menjadi dingin dan dia berkata, bagaimanapun, Gunung Tianyun tidak akan peduli jika ada pertempuran di luar. Ketika kita keluar dalam setahun, jika komandan yang berani menimbulkan masalah bagi kita, dia pasti akan mengaturnya. Lalu kita akan ambil kesempatan ini untuk membasminya. Basmi dia. Kelopak mata Paman Li bergerak sedikit dan bertanya, Komandan Domba lebih kuat dari saya. Saya khawatir bersama-sama kita akan menjadi lawan kita. Tidak. Paman Li tiba-tiba teringat bahwa Lu Li telah menerobos lantai pertama menara penekan Ibel $1 lebih awal darinya. Dia menjadi bersemangat dan bertanya, mungkinkah tuannya melakukan petualangan di lantai pertama menara penekan Ibel $1 dan pertarungannya? Kekuatannya meningkat pesat. Bas! Gunung suci Lu Li bersinar terang, dan dia melepaskan beberapa serangga kehampaan emas, lalu terkekeh dan berkata, Paman Li, aku akan membiarkan serangga kehampaan menyerangmu, dan kamu menggunakan kondisi terkuatmu untuk menghindari pertahanan. Warna serangga ini berbeda dari sebelumnya. Paman Li terkejut, lalu berkata dengan gembira, Tuan, ayolah, tetapi kamu harus berhati-hati dan jangan menggigitku sampai mati. Memanggil, luka Paman Li hampir sembuh, dan tubuhnya berkedip-kedip di dalam kastil. Lu Li mengendalikan beberapa serangga kosong untuk terbang dengan cepat. Kecepatannya sebenarnya jauh lebih cepat daripada Paman Li, dan dia segera menyusulnya. Berdengung, cacing void menjadi bayangan, dan pertahanan aliran udara Qian di luar tubuh Paman Li tidak ada gunanya. Cacing void dengan mudah menembus salah satu lengan Paman Li, lalu Paman Li segera berteriak dan berteriak, Tuan, tolong hentikan, saya tidak bisa menekan serangga kosong ini. Berdengung, serangga kosong itu muncul dari pelukan Paman Li dan dibawa ke Gunung Suci oleh Lu Li. Paman Li menelan ramuan penyembuh dan berkata sambil tersenyum masam, Tuan, apakah serangga ini sudah berevolusi? Kecepatannya sangat menakutkan, dan kecepatan makannya sangat cepat. Saya mencoba 3 cara, tetapi saya tidak dapat menekannya. Anda bak, ini sangat mesum. Ya, Void Worm berevolusi setelah melahap tubuh Ibel $1. Lu Li mengangguk dan bertanya, apakah menurutmu aku bisa membasmi Komandan Domba jika aku melancarkan serangan diam-diam? Ada kemungkinan tertentu. Paman Li berpikir sejenak dan berkata itu tergantung pada apakah Komandan Domba memiliki sarana untuk menekan serangga kosong. Serangga Anda jauh lebih cepat daripada Komandan Domba. Jika Anda menyerangnya secara tiba-tiba, Anda dapat langsung memasuki tubuhnya. Jika dia tidak memiliki sarana untuk menekan bak kosong, maka akan mudah untuk membasminya. Cukup, Lu Li percaya bahwa akan sulit bagi prajurit biasa untuk menekan Void Worm selama dia melepaskan jutaan Void Worm secara instan, membasmi Komandan Domba tidak akan menjadi masalah besar. Kecuali dia membasmi orang ini, Lu Li akan selalu merasa seperti ada ular berbisa yang bersembunyi di sudut, dan tiba-tiba ular itu keluar dan menggigit mereka. Praktik, Lu Li duduk sebentar dan kemudian masuk ke ruangan. Dia akan berbicara tentang apa yang terjadi setahun kemudian. Dia akan berlatih selama setahun terlebih dahulu untuk melihat apakah dia bisa membuat terobosan besar. Setelah memasuki ruangan dan membuka batasan, Lu Li secara bertahap menjadi damai dan mulai berpikir tentang kultivasi. Dia beralasan sebelumnya bahwa jika dia ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, hanya ada 2 cara yang harus ditempuh, atau mencari tempat dengan guntur dan kilat yang kuat untuk meningkatkan tubuh fisiknya. Tapi jelas jalan ini tidak bisa dilewati dan dia tidak bisa meninggalkan Gunung Tianyun, dia tidak menemukan petir di dekatnya. Maka hanya ada cara kedua, yaitu memahami arti sebenarnya satu persatu, dan kemudian bergabung menjadi kaisar pembasmi hantu pembasmi.
Selama tebasan Ibel $1 pembasmi kaisar dapat meningkatkan jumlah putaran, kekuatannya akan berlipat ganda. Apa arti sebenarnya yang perlu saya pahami? Luli tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Arti sebenarnya tidak dapat dipahami hanya dengan ingin memahaminya. Tanpa arahan apapun, sangat sulit untuk memahami arti sebenarnya dari udara yang tipis. Terlebih lagi, meskipun Anda memahami arti sebenarnya, itu mungkin tidak cocok untuk difusi, apalagi bisa dengan mudah difusi. Alam mimpi. Luli memasuki alam mimpi, benar-benar melupakan gangguan di luar, dan mulai mencari makna sebenarnya. Dalam keadaan ini Anda akan mendapatkan kedamaian mutlak di hati Anda, jika Anda bisa mendapatkan sedikit sentuhan akan sangat mudah untuk memahami arti sebenarnya. Jika Anda ingin tersentuh, tentu Anda perlu mengingat beberapa pemandangan aneh yang Anda lihat dan beberapa adegan pertempuran. Luli mengingatnya sedikit demi sedikit, mencari sentuhan jiwanya pada saat tertentu sebelumnya. Di alam mimpi, waktu terasa hampir berhenti, sehingga tidak banyak arti waktu. Luli membayangkan hanya 1 atau 2 bulan telah berlalu, dan 1 tahun telah berlalu dengan cepat. Pembatasan di dalam ruangan menyala, dan Luli terbangun. Ketika dia membuka matanya, matanya penuh dengan kekecewaan. Kali ini, dia tidak mendapatkan banyak hal, dan dia bahkan tidak mendapatkan arti sebenarnya. Dia membuka pintu, dan Paman Li masuk dan berkata, "Guru, 1 tahun telah berlalu, dan seorang sersan datang dan memberitahu kami bahwa kami memiliki kesempatan untuk pergi ke Batu Raja Ibel $1 untuk bermeditasi. Jika kami ingin pergi, kami harus pergi ke Gunung Raja Ibel $1 dalam waktu 3 hari, jika tidak maka akan terlambat." Apakah sudah setahun? Luli menghela nafas sedikit, bukan karena waktu berlalu terlalu cepat, tetapi dia tidak memperoleh apapun dari retret tahun ini dan merasa waktu terbuang percuma. Berjalan. Karena tidak ada kemajuan dalam duduk mengasingkan diri seperti ini, dan legenda Batu Raja Ibel $1 sangat ajaib, tidak mungkin Luli melewatkannya. Dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi ke Batu Raja Ibel $1. Jika Komandan Domba datang, kita akan membasminya di jalan." 1840